Gue pikir kita nggak bakal pernah ketemu lagi setelah bertahun-tahun lost contact. Tapi siapa sangka dia tiba-tiba malah pindah dan tinggal bareng gue. Dan yang makin di luar nalar, setelah dia tinggal di sini, dia tiap malam pura-pura buta arah, cuma biar bisa nyelinap masuk ke kamar gue. Baru-baru ini, gue dapet telepon mendadak dari nyokap yang ngasih kabar ngehebohkan. Kalau Luna, teman masa kecil gue mau numpang tinggal di tempat gue. Tanpa mikir dua kali, langsung gue tolak mentah-mentah ide itu. Walaupun memori gue agak-agak lupa-lupa ingat soal bocah cewek. Yang dulu tinggal di apartemen bawah waktu kita masih kecil, dia tuh bukan cuma cengeng mampus, tapi juga hobi banget ngekorin gue sambil teriak, Kak Leo, Kak Leo. Tapi kan itu udah 10 tahun yang lalu. Lagian siapa juga yang masih ingat satu sama lain? Nak, mama cuma ngasih tahu kamu, bukan minta pendapat kamu ya. Papa sama mama udah bayar lunas rumah itu, kata Mary. Nyokap gue, dengan nada mutlak ala diktator. Begitu denger, dia ngomong gitu, gue sadar kalau gue sama sekali nggak punya hak buat nolak. Setengah tahun yang lalu, gue bilang mau sewa tempat di luar buat mulai bisnis sendiri. Bokap nyokap, gue nggak banyak cincong. Mereka langsung beliin apartemen ini buat gue. Katanya sih demi ngedukung penuh mimpi-mimpi gue. Akhirnya, gue cuma bisa pasrah dan setuju sama keputusan itu. Tepat jam setengah 4 sore, gue turun ke bawah buat jemput dia. Gak lama kemudian, ada taksi berhenti di gerbang kompleks. Pintunya kebuka, dan seorang cewek pun keluar. Dia make kamisol warna pink putih dipadu celana pendek denim biru muda, yang bener-bener mamerin sepasang kaki jenjangnya yang mulus dan putih bersih. Apa beneran ini bocah cengeng 10 tahun yang lalu? Pas ngelihat gue dateng, Luna langsung ngelambain tangannya ke arah gue. Kak Leo, gue cuma bales berdehem pelan, meski muka gue rasanya agak memerah. Gue nggak tahu apa karena panggilan Kak Leo dari dia itu kedengeran kelewat manis, atau karena gue emang lagi kepanggangan matahari yang super terik. Pas, kita udah nyampe rumah. Gue ngambil sandal rumah cowok warna abu-abu dari rak sepatu, terus gue lempar ke lantai. Gak ada sandal cewek di sini. Pakai ini aja dulu seadanya. Luna pun mengangguk. Kak Leo, nanti bisa anterin aku ke supermarket deket sini nggak? Aku mau beli beberapa kebutuhan sehari-hari. Gampang, gue nutup pintu terus ngelirik ke arah dia. Selain kamar gue, lu bebas pilih salah satu dari dua kamar lainnya. Mau yang mana? Luna ngelihat sekeliling, terus akhirnya nunjuk ke satu arah. Aku mau kamar kosong yang ini aja. Pas ngelihat dia nunjuk tepat ke kamar di sebelah kamar gue, muka gue langsung berubah agak cemas. Lu serius? Di sebelah kamar itu kamar gue loh. Seinget gue, lu tuh paling parah soal urusan arah waktu kecil. Aku nggak buta arah ya. Itu kan pas aku masih kecil aja. Makanya belum tahu mana utara mana selatan. Kupingnya perlahan-lahan memerah, tapi dia tetap aja ngeles dengan keras kepala. Gengsi banget dia buat ngakuinnya. Gue ngeliatin dia, masih ragu setengah mati. Akhirnya gue angkat bicara, kita kan lawan jenis. Karena sekarang kita tinggal bareng, ada beberapa batasan yang harus kita perhatiin. Misalnya, tolong bajunya agak tertutup dikit ya, kalau lagi di ruang tamu. Gue sih nggak masalah ya, tapi kalau lu yang kenapa-napa, nyokap gue bisa beneran ngebunuh gue. Muka mungil Luna langsung merah padam. Leo, kamu tuh bego banget sih. Kamu pikir aku bakal bungkus diriku kayak beruang kutub apa? Ogah ah, cewek tuh emang dandanannya harus kelihatan cantik tahu. 10 menit kemudian, kita turun ke supermarket dekat rumah. Pas keluar dari gerbang kompleks, gue jalan duluan dengan kecepatan biasa. Tiba-tiba suara manja terdengar dari belakang. Kak Leo, kamu jalannya kecepetan ih. Bisa pelan-pelan sedikit nggak? Pas denger ini, muka gue langsung masang ekspresi aneh. Badan gue kan tinggi dan kaki gue panjang. Jadi wajar aja langkah kaki gue jauh lebih cepat daripada Luna. Sadar akan hal itu, gue mundur beberapa langkah sambil ngegaruk kepala dengan canggung. Belum juga gue sempet ngomong, tangan mungilnya udah langsung nyengkerem ujung kaos gue. Aku belum biasa sama daerah sini. Takutnya nanti aku malah kepisah sama kamu. Saat itu wajah cantik Luna merona merah muda dan dia gigit bibir bawahnya pelan, kelihatan bener-bener melas banget. Gue nelan ludah pelan terus ngejelasin, gue gak bermaksud ninggalin lu kok. Emang udah biasa jalan cepet aja. Lagian, kalaupun lu tersesat, kan ada aplikasi peta di HP buat nyari jalan. Pas denger itu, pipi Luna langsung merona merah lagi karena malu. Maluin banget. Mana ada yang berani ngaku kalau dia tetap bisa nyasar padahal udah ngeliatin GPS langsung? Pokoknya jangan sampai Leo tahu soal ini, bisa-bisa gue diledekin seumur hidup. Gak lama kemudian, kita nyampe di supermarket. Belum ada setengah jam, Luna udah bikin troli belanjaan penuh menggunung. Kak Leo,
bisa tolong ambilin sandal yang itu nggak? Posisinya terlalu tinggi, aku nggak nyampe. Luna berdiri di depan rak sandal jepit sambil natap baris paling atas dengan mata berbinar-binar. Ngelihat itu, gue langsung ngejangkau ke atas dan ngambil sandal itu. Ternyata sandal bergambar kelinci warna pink. Apa semua cewek emang suka barang kayak ginian ya? Pikir gue, agak heran sendiri. Ini pertama kalinya ada barang warna pink yang masuk ke apartemen gue. 5 menit kemudian, kita sampai di kasir. Mbak kasir ngeliatin kita sambil senyum-senyum nakal terus nanya, Mas Ganteng, mau sekalian beli barang yang itu juga nggak? Gue ngikutin arah pandangannya dan langsung kaget setengah mati. Belum sempet gue jawab, suara kebingungan udah terdengar dari samping gue. Itu apaan sih? Luna kelihatan bener-bener penasaran, matanya polos banget tanpa dosa. Di rak deket mesin kasir itu, emang ada beberapa kotak kecil warna-warni. Oh, itu permen impor, jangan dibeli, nggak bagus buat kesehatan lo. Gue bohong dengan muka datar, padahal dalam hati mental gue lagi diuji banget. Untung aja Luna nggak tahu kalau itu sebenarnya balon orang dewasa. Kalau nggak, bisa gila sih canggungnya. Kita kelihatan kayak pacaran banget apa? Luna cuma beroh ria tanpa mikir aneh-aneh. Sore harinya kita berdua pulang ke rumah. Pas banget Mary baru keluar dari dapur. Pas ngelihat gue nenteng 2 kantong belanjaan gede, dia langsung ketawa girang. Nah, kayaknya kalian berdua akrab banget ya. Gue cuma bisa manyun tanpa ngebalas. Nyokap sendiri emang paling jago kalau urusan jodoh-jodohin gini. Halo, Tante Mary. Luna yang ngekor di belakang gue langsung nyapa dengan sopan pas masuk. Luna, udah lama banget ya nggak ketemu. Taruh barang-barang kamu dulu Gi di kamar. Mama tinggal numis 2 sayur lagi terus kita bisa langsung makan. Sambil ngeliatin Luna bawa belanjaannya ke kamar, gue buru-buru melipir ke dapur. Ma, dia mau numpang di sini berapa lama sih? Kenapa emangnya? Kamu nggak suka sama Luna? Tiba-tiba ada cewek lain di rumah gini. Aku cuma belum biasa aja. Ya kalau pakai logika kamu begitu, apa kamu mau jomblo seumur hidup? Mama tahu kamu demen baca komik sama novel. Tapi karakter 2 dimensi tuh nggak bakalan bisa nongol jadi nyata. Tahu nggak? Lu tuh kudu belajar gimana caranya ngadepin cewek. Lagian, anime yang belakangan ini lu tonton maraton itu bukannya cewek utamanya mirip banget sama Luna? Gua langsung kicep seketika. Jujur aja, pas gua ngeliat Luna tadi sore, gua juga ikutan cengok. Gua hampir nggak percaya ada cewek secantik ini di dunia nyata. 3 menit kemudian, masakan terakhir disajikan di meja makan. Mary senyum sumringah. Luna, Tante sengaja masak tumis rebung sama daging asap ini buat kamu. Tante inget banget kamu suka ini pas masih kecil. Mulai sekarang anggap aja rumah sendiri ya. Kalau butuh apa-apa, repotin aja kakakmu, si Leo. Makasih Tante. Makin dilihat Mary makin sayang sama Luna. Udah cantik, kalem, sopan, jago main piano pula. Sambil nyembunyiin senyum licik di matanya, nyokap nanya, kamu belum punya pacar kan? Mama belum ngebolehin aku pacaran. Kakakmu Leo juga bentar lagi umur 19 tahun tapi belum pernah pacaran sama sekali. Zaman sekarang mah ada untungnya juga pacaran agak telat. Luna cuma ngangguk pelan sambil bilang, terus diam-diam ngelirik gua. Muka mungilnya langsung merah padam dan dia buru-buru nundukin kepalanya. Gua heran sendiri. Padahal gue cuma gak sengaja ngeliat dia. Masa gitu aja langsung ketakutan sih? Elah, gua kan bukan monster liar. Interaksi kecil, mereka berdua nggak luput dari mata elang Mary, sudut bibirnya langsung naik tipis. Dia jelas udah tahu kalau Luna emang nggak punya pacar. Dia sengaja nanya gitu biar gue denger jawabannya. Nak, nyokapmu cuma bisa bantu segini. Jangan malu-maluin ya. Selesai makan malam, gue ke dapur buat cuci piring pas Mary sama Luna lagi di kamar buat rapiin kasur. Gue kepo setengah mati sebenarnya apa sih yang lagi mereka obrolin. Pintunya ditutup, tapi gue masih bisa dengar suara cekikikan dari dalam kamar. Gak lama kemudian, mereka berdua keluar. Luna, Tante pulang dulu ya. Akur-akur ya sama Leo di sini. Meskipun kalian udah 10 tahun gak ketemu, perasaan kan bisa tumbuh pelan-pelan. Cinta kan bisa tumbuh karena terbiasa, ya kan? Apaan coba maksudnya cinta tumbuh karena terbiasa? Apa dia bakal tinggal di sini selamanya? Pas gue baru ngeh, Mary udah buka pintu mau naik lift. Gue buru-buru ngejar dia buat minta kejelasan. Nah, sekarang Luna tinggal satu atap sama kamu. Kamu harus jagain dia baik-baik. Dengar kan? Awas aja kalau berani jahilin dia. Iya, paham. Jawab gue males-malesan. Gue udah gede sekarang. Gak bakal sekanak-kanakan pas masih bocil dulu. Gue bakal jagain dia kayak adik kandung gue sendiri. Mama gak butuh anak perempuan lagi. Mary muterin matanya saking keselnya.
Pas masuk ke lift, dia cemberut. Gak peka banget sih punya anak cowok. Apa radar cintanya udah rusak ya? Masa malah dianggap adik sendiri? Kelar mandi malam itu, gue ngelihat Luna lagi duduk di sofa ruang tamu. Gue sempat ragu bentar sebelum nanya, kok belum tidur? Bukannya besok lu harus lapor diri ke kampus? Aku lagi nungguin kakak. Nungguin gue buat apaan? Kak Leo, aku mau nanya, besok kakak bisa nemenin aku daftar ulang nggak? Bisa aja. Kebetulan siang gue ada urusan, jadi gue antar jam 9 pagi ya. Kakak emang yang terbaik. Lu tuh kelihatan polos dan gampang dikibulin banget. Gue cuma khawatir lu kena tipu kakak tingkat buat beli kartu kampus nggak guna. Aku nggak gampang dikibulin ya. Dengan muka merah, Luna melotot ke arah gue. Langsung berdiri. Dan masuk ke kamarnya sambil hentakin kaki. Leo cowok nggak peka bin nyebelin. Berani-beraninya dia ngatain Luna polos dan gampang dikibulin. Rasanya pengen banget nonjok dia. Besok paginya kelar sarapan, gue nganter Luna ke kampus. Karena kita datangnya pagi banget, antrean di meja pendaftaran belum panjang. Gak lama kemudian, giliran orang-orang di depan kita selesai. Dia maju dan meletakkan surat penerimaan sama kartu identitasnya di meja. Salah satu cutting yang jaga pendaftaran ngelihat surat itu. Kepalanya langsung mendongak kaget. Luna, ternyata kamu toh si gadis jenius piano dari kota Cloud. Aku nonton langsung pas kamu ikut kompetisi piano bulan Mei kemarin. Aku suka banget sama lagu yang kamu bawain. Kowok itu berdiri dengan muka yang kelihatan girang banget. Makasih. Tapi di belakang masih banyak yang antre. Selesaikan pendaftarannya dulu yuk. Jawab Luna. Denger itu, si cowok sambil senyum-senyum langsung nyerahin formulirnya ke Luna. Kelar ngisi formulir, pas Luna mau balik badan dan pergi, cowok itu manggil dia lagi. Dek Luna, aku cutting kamu di jurusan piano. Boleh minta kontak WeChat kamu nggak? Nanti kalau butuh bantuan apa-apa di kampus bisa hubungin aku. Sesama cowok mah paling paham kelakuan cowok lain. Gue tahu 99% modus ginian pasti ada udang di balik batu. Maaf ya kak, aku nggak main WeChat. Kowok itu langsung cengo. Hari gini masih ada orang yang nggak pakai WeChat. Ya wajar sih pikirnya. Luna kan pianis jenius. Tiap hari pasti latihan terus. Mana sempat dia main medsos? Lagian kita kan satu jurusan. Nanti juga pasti ada kesempatan buat PDKT lebih jauh. Ya udah deh, Dek Luna. Nanti kalau kamu udah bikin akun, aku add ya. Kelar dari tempat pendaftaran, gue nanya ke dia karena kepo. Tadi gue sempat nyari info di HP. 3 besar pemenang kompetisi piano yang kamu ikutin, itu kan dapat kesempatan kuliah di akademi musik terkenal di luar negeri. Kenapa kamu malah milih masuk kampus kami? Karena aku suka kota River. Aku pernah tinggal di sini pas masih kecil. Banyak kenangan indah di kota ini, kata Luna sambil pamer senyum manisnya. Dengar itu, gue nggak banyak nanya lagi. Kelihatannya dia tipe orang yang nostalgia banget. Tapi, yang gue nggak tahu adalah alasan Luna datang ke kota River nggak cuma sebatas itu doang. Pendaftaran lu udah kelar. Sekarang lu mau ke jurusan lu apa mau balik? Kak Leo, aku mau pulang aja. Lagian kan aku bakal kuliah di sini selama 4 tahun. Nanti-nanti juga bisa aku kelilingin. Ya udah, kalau gitu balik duluan aja. Lu inget jalan pulang kan? Mau gua antar balik dulu? Walaupun kemarin Luna ngakunya nggak buta arah. Dia kan baru sekali lewat jalan ini. Gua masih agak khawatir dia bakal nyasar. Tenang aja Kak Leo. Kan ada peta di HP aku, tinggal cari aja di situ. Luna ketawa kecil tertahan. Ya udah buruan balik ya. Karena lu nggak punya WeChat, minta nomor HP lu deh biar gampang dikontak. Chat gua ya. Kalau udah nyampe rumah, biar gua tahu lu aman. Aku punya WeChat kok. Bukannya tadi lu bilang sama cowok itu kalau nggak punya. WeChat aku tuh selektif. Luna tersenyum manis. Dia emang ogah banget nge-add orang asing. Kelar saling nge-add, Luna pun pergi. 2,5 jam kemudian rapat gua selesai. Gua ngambil HP dan ngelihat Luna udah ngirim pesan dari setengah jam yang lalu. Kak Leo, aku pulang. Gue bener-bener bingung parah. Jarak dari kampus ke perumahan, gue kan cuma 20 menit jalan kaki. Lah kok dia butuh waktu sampai 2 jam? Apa dia beneran nyasar? Pas jalan keluar dari gerbang kampus, gue langsung ngechat dia. Kamu suka makanan apa? Aku mau ke pasar belanja bahan makanan. Kak Leo, kakak di mana? Aku mau ikut juga dong. Boleh nggak? Boleh aja. Turun aja, terus tungguin gue di gerbang kompleks. Hari ini gue mau belanja banyak. Lumayan lah dapat bantuan tambahan. 10 menit kemudian, gue nyampe di gerbang dan ngeliat Luna. Dia pakai dress putih. Rambut panjangnya yang lebat terurai santai di bahunya. Bener-bener memancarkan aura yang polos dan imut parah. Gak lama kami nyampe di pasar. Gue berhenti di depan kios sayur punya seorang nenek tua. Leo, belanja lagi. Mau beli apa? Sini nenek pilihin yang paling bagus buat kamu.
Nenek Miller senyum ramah pas ngeliat gue. Makasih ya Nenek Miller. Gue langsung jongkok buat milih-milih sayur. Neng cantik ini bareng kamu? Tanya Nenek Miller, matanya yang agak keriput memandangi Luna dari atas sampai bawah. Kelihatannya manis banget. Pacar kamu ya, gue langsung kaku. Pare yang lagi gue pegang langsung jatuh ke lantai. Bukan Nenek Miller. Dia ini anaknya temen nyokap gue. Kami udah kenal dari kecil. Dia cuma numpang tinggal sementara aja di tempat gue. Ngeliat ini, Luna langsung miringin kepalanya, ngelirik gue, terus bilang ke Nenek Miller sambil senyum lebar banget. Halo, Nenek. Aku belum jadi pacarnya Kak Leo. Belum? Maksudnya nanti bakal jadi pacar gitu? Pas denger omongannya, gue tiba-tiba ngerasa ada banyak makna terselubung yang gampang banget bikin salah paham. Abis bayar, Nenek Miller ngedeket terus bisikin ke kuping gue, hubung Neng cantik ini belum jadi pacar kamu, mending kamu cepetan pepet dan gebet dia. Denger itu, muka tua gue langsung memerah padam. Buru-buru deh gue pamit sama Nenek Miller. Pas jalan balik ke apartemen, langkah kaki Luna mulai melambat. Muka imutnya juga ikutan memerah. Dengar kata pacar di kios tadi, kayaknya bikin hatinya bergejolak panas, mirip air mendidih. Luna, jangan dimasukin ke dalam hati ya omongan Nenek Miller tadi. Dia cuma kepo aja. Biarpun udah tua, dia emang hobi gibah. Aku tahu kok. Nenek Miller cuma mikir kita kelihatan cocok banget. Makanya dia nanya gitu. Cocok banget. Seluruh tubuh gue langsung kaku. Barusan gue kena gombalan halus tanpa sadar nih. Nyampe rumah, gue langsung ke dapur buat siapin makan malam. Luna ngekorin gue masuk. Kak Leo, ada yang bisa aku bantu gak? Gue tetap nunduk, sempet diem bentar, terus ngejawab, kamu bantuin cuci sayur aja deh. Oke, biarpun aku gak bisa masak, kalau urusan nyuci sayur mah keahlian aku banget. Luna senyum ceria banget. Dia emang kadang suka bantuin nyokapnya nyuci sayur di rumah, dan sering dipuji gara-gara itu. Dapur gue emang gak seberapa luas. Biasanya sih satu orang bisa gerak bebas, tapi pas ditambah satu orang lagi, rasanya jadi agak sempit. Gue noleh dan diem-diem merhatiin Luna. Tangan kirinya megang sebatang pakcoy muda. Sementara, tangan kanannya perlahan ngebuka lembaran daunnya buat ngebersihin sisa-sisa lumpur di bawah air mengalir. Padahal cuman kerjaan biasa. Tapi kok tiba-tiba gue ngerasa Luna serius banget. Ngerjainnya sampai kelihatan imutnya nggak ngotak. Gue langsung merinding sendiri sama pikiran gue dan geleng-geleng kepala kenceng banget. Bocah cengeng yang dulu suka ngelap ingus di baju. Gue tuh sama sekali nggak ada imut-imutnya. Pas makan malam udah siap. Luna dengan semangat langsung ngambil sumpitnya dan nyuap nasi. Kak Leo, nasi buatan kakak kelihatan pulen dan padat banget. Rasanya juga lembut dan manis. Ini pertama kalinya ada orang yang muji nasi putih polos buatan gue. Dia bikin semangkuk nasi terdengar kayak hidangan berkelas bintang Michelin. Tampangnya kayak bocah polos yang kekenyangan. Agak menggemaskan sih. Boleh nggak aku anggap ini pertama kalinya ada cewek yang makan masakan kakak? Pertama kalinya. Berarti Kak Leo belum punya pacar dong? Yup. Gue ngejawab gitu aja tanpa sadar. Pas gue dongak buat ngeliat Luna, dia lagi senyum manis banget. Lah, apaan sih? Kenapa dia senyum sebahagia itu? Apa dia lagi ngejek status jomblo gue? Beres makan, Luna langsung berdiri buat ngeberesin meja. Kak Leo, duduk istirahat aja biar aku yang cuci piring, nggak usah. Masa tamu disuruh cuci piring. Kan aku tinggal di sini dan kakak bahkan nggak minta uang sewa. Denger itu, gue langsung ngejelasin dengan muka serius banget. Luna, kita tuh nggak tinggal bareng layaknya pasangan. Kamu tuh cuma numpang di rumah gue. Tinggal bareng itu istilah buat pasangan pacaran yang hidup serumah. Oh paham. Luna manggut-manggut, senyum di matanya makin kelihatan jelas. Besoknya abis kelas selesai, gue ngeliat ada pesan WeChat masuk dari Luna. Kak Leo, jurusanku ada acara siang ini. Jadi aku nggak bakal balik buat makan siang. Kartu makanmu kan nggak ada saldonya, jadi kamu nggak bisa makan di kantin. Gue juga nggak balik buat makan siang kok. Ada kantin di dekat jurusanmu. Habis kelas selesai, ntar gue samperin buat ngajak makan. Oke, bales Luna hampir seketika. Gue ngelirik nama profil WeChat-nya, dan ngerasa makin aneh makin gue perhatiin. Rembulan kecil yang berkilau. Setelah gue pikir-pikir, kayaknya dia pengen banget jadi gadis jenius piano yang berkilau. Beberapa menit kemudian, gue nyampe di kantin, tapi nggak ngeliat Luna di mana-mana. Malah, gue nemuin dia lagi berdiri di deket papan pengumuman barang hilang nggak jauh dari situ. Gue nyamperin dia sambil nahan tawa. Lu nunggu di sini biar gue klaim sebagai barang hilang ya? Aku cuma, tadi nggak ada kursi kosong, makanya aku berdiri di sini biar kakak gampang nemuin aku.
Luna mengerucutkan bibirnya, suaranya terdengar agak malu-malu kucing. Canggung parah deh. Tahu gitu, mending berdiri di tempat lain aja. Gue ngeliat ekspresi aneh di mukanya dan nanya heran. Kenapa muka lu merah banget? Gara-gara kepanasan ya? Bukan kok, Kak Leo. Makasih ya udah sengaja datang buat ngajak aku makan. Gue ngejawab tanpa ngedongak sedikit pun. Gak sengaja juga sih. Gue juga kan butuh makan. Kita berdua ini cuma kaum pemburu makanan gratisan, alias tukang makan. Leo dasar cowok nggak peka tingkat dewa. Luna akhirnya sadar. Kowok setebal baja titanium yang nggak pekaan di depannya, ini bukan cuma nggak peka biasa. Dia mah udah kayak lubang hitamnya romansa. Teman masa kecil yang cengeng, dan dulu rewel pengen nikah sama gue pas masih bocah, sekarang gedenya malah jadi ratu es primadona kampus yang dipuja-puja semua orang. Gue pikir kita nggak bakal pernah ketemu lagi setelah bertahun-tahun pisah. Tapi siapa sangka dia tiba-tiba pindah dan tinggal bareng gue. Dan yang bener-bener gak gue duga adalah, setelah dia tinggal bareng gue, dia bakal pura-pura buta arah tiap malam, cuma demi bisa menyelinap masuk ke kamar gue. Habis makan siang bareng Luna, dia langsung balik ke akademinya. Gue gak ada kelas siang itu, jadi gue janjian main basket bareng anak-anak. Pas gue kelar main dan balik ke rumah, jam udah nunjukin pukul 4:30 sore. Luna belum balik, jadi gue langsung nyamber celana pendek dan langsung masuk ke kamar mandi. Dulu mah barang-barang di kamar mandi, gue berserakan di lantai atau di wastafel. Semenjak Luna datang, semua barang yang bisa digantung di tembok langsung dipajang begitu aja sama dia. Rak-rak jadi penuh sama belasan botol dan toples yang beda-beda. Dia bahkan perhatian banget sampai nempel label kecil-kecil di setiap rak, terus beliin wadah buat alat cukur gue. Anehnya, kamar mandi sekarang berasa lebih lega dan kalau mau ngambil apa-apa jadi gampang banget. 5 menit kemudian, gue ambil handuk biru tua dari rak. Sambil ngeringin rambut, pakai satu tangan dan tangan satunya buka pintu. Gue jalan nyantai ke arah sofa. Tiba-tiba, kedengeran suara kunci pintu depan kebuka. Langkah gue langsung terhenti, dan gue cuma bisa cengong ngeliatin pintu masuk. Pas banget Luna buka pintu, dia langsung ngeliat gue berdiri di ruang tamu dalam keadaan telanjang dada. Tetesan air ngalir dari ujung rambut gue, turun ke leher, terus ke dada, sampai ngebentuk otot perut gue yang samar. Napas dia langsung tercekat, terus dia refleks nutupin matanya rapat-rapat pakai kedua tangannya. Pas sadar, gue langsung buru-buru nutupin bagian bawah tubuh gue pakai handuk. Luna, kecilin suara lo. Pintunya bahkan belum ditutup. Di lantai ini ada 3 kamar. Kalau ada yang denger, mereka bakal mikir kita lagi ngelakuin hal ilegal di sini. Gue langsung balik badan dan ngibrit ke kamar tidur. Pas paniknya udah agak reda. Gue baru sadar kalau sebenarnya gue pakai celana pendek. Gue cuman gak pakai baju doang. Kenapa reaksinya lebay banget sih? Gue ambil kaos putih dari lemari, langsung gue pakai, terus keluar lagi. Luna ternyata masih berdiri kaku di tempat yang sama. Mataku udah gak suci lagi. Gimana nih? Logika macam apa coba itu? Cuma gara-gara ngelihat bagian atas tubuh gue. Matanya langsung dibilang gak suci? Sorry banget ya soal tadi. Gue pikir lo bakal pulang agak telat. Makanya gue gak pakai baju. Aku nggak lihat apa-apa kok. Muka Luna langsung merah padam. Dia tiba-tiba geleng-geleng kepala. Kak Leo, aku masuk kamar duluan ya. Dia langsung ngibrit masuk ke kamarnya secepat mungkin. Dia bener-bener ogah ngaku kalau tadi sempet ngintip. Ngeliat dia kabur gitu. Gue cuma bisa ngehela napas. Ternyata bener, tinggal bareng cewek itu emang ribet. Gue sempet bengong bentar sebelum akhirnya jalan ke dapur buat nyapin. Makan malam. Pas banget di saat itu, Mary telepon. Muka gue langsung berubah. Nggak mungkin kan? Apa Luna nelpon nyokap gue buat ngadu? Halo Ma, ada apa? Nak, papa kamu udah pulang. Karena besok siang kamu nggak ada kelas, bawa Luna ke rumah ya buat makan malam. Gue cuma ngeyain sambil ngehela napas lega banget di dalam hati. Gue ngeliatin pintu kamar Luna yang sunyi senyap semenjak dia ngibrit tadi. Gue motong semangka sepiring, jalan ke sana, terus ngetuk pintunya. Luna, mau semangka nggak? Nggak lama setelah itu, pintunya kebuka dikit. Luna senyum lebar banget. Makasih ya, Kak Leo. Aslinya muka dia masih kerasa panas banget. Tapi kami berdua kayak punya kesepakatan rahasia buat nggak bakal pernah ngebahas kejadian tadi lagi. Terus tiba-tiba, Luna nusuk sepotong kecil semangka pakai tusuk gigi dan langsung dideketin ke muka gue. Kak Leo makan juga dong. Ngelihat senyumannya yang manis, gue langsung terpesona dan makan potongan semangka itu. Rasanya manis banget pas bagian paling tengah pula. Manis kan? Manis banget. Bawa piringnya ke ruang tamu terus makan di sana. Supnya udah matang kok.
Gue tinggal numis satu masakan lagi, terus kita bisa makan. Begitu Luna duduk di sofa, gue mulai masak lagi. Rasanya aneh. Kebersamaan bareng Luna ini bener-bener ngasih sensasi yang beda banget di dalam hati gue. Gue nggak habis pikir deh. Untung aja tuh anak gak ngebahas kejadian tadi siang. Barusan gue beneran parno, dia lagi sibuk di dalam kamar nyiapin julukan aneh nan mesum buat gue. Kayak si mesum ganteng atau semacamnya. Ngebayanginnya aja udah bikin merinding, sumpah. Apalagi kalau dia sampai cepu ke Tante Mary, wah makin mampus gue. Beres makan malam, Luna rebahan di kasur sambil nenggelamin mukanya ke bantal. Leo, dasar cowok bego nyebelin, bisa-bisanya ngerjain gue lagi. Tiap kali dia kepikiran kejadian di ruang tamu, mukanya langsung berasa kayak kepanggang matahari, panas sama merah padam. Duh, gue harus gimana dong? Pas makan malam sih gue biasa aja, tapi begitu dapat waktu senggang, otak gue malah langsung automutar ulang kejadian itu. Kejadian itu bahkan bikin dia inget lagi sama memori 10 tahun yang lalu. Dulu, dia tuh suka nempel mulu ke Leo kayak perangko. Tapi Leo gedek banget diintilin mulu. Soalnya dia pengen main game dingdong bareng temen-temen cowoknya. Sampai suatu hari, Leo udah nggak tahan lagi, langsung ngamuk, terus ngebully dia habis-habisan. Kepikiran hal ini bikin dia makin gondok. Dia ngepalin tangannya terus mukulin bantalnya brutal banget. Besok sorenya pas pulang sekolah, gue udah siap-siap mau ngajak Luna ke rumah nyokap buat makan malam. Gue duduk di sofa sambil mandangin pintu kamarnya. Begitu balik kuliah, dia langsung masuk kamar dan nyuruh gue nunggu. Tapi ini udah 20 menit berlalu. Ngapain sih dia di dalam? 5 menit kemudian, baru deh Luna keluar. Dia udah ganti baju pakai gaun putih bersih yang anggun banget. Rambut indahnya terurai alami di bahu. Plus ada pita merah, manis yang ngehias rambutnya. Sumpah ya, dia kelihatan imut banget. Detik itu juga gue langsung parno sendiri sama isi pikiran gue. Buru-buru buang muka sambil ngerapal mantra dalam hati. Gue bakalan tetap cinta sama cewek anime 2 dimensi selamanya. Gue bakalan tetap cinta sama cewek anime 2 dimensi selamanya. Lihat reaksi gue kayak gitu, Luna jadi bingung sendiri. Apa Kak Leo bete gara-gara nunggu kelamaan? Kak Leo, ada apa? Gak ada apa-apa kok. Udah jam 5 sore nih, yuk cabut. Gak butuh waktu lama kita sampai di rumah gue. Begitu semua makanan udah dihidangkan, Luna langsung buru-buru berdiri. Tante, biar Luna bantu ngambilin nasinya. Hobi favorit. Dia sedunia tuh emang ngambilin nasi. Tante Mary langsung ngelirik tajam ke arah gue yang lagi nyantai di sofa. Dapet tatapan penuh kasih sayang dari nyokap, gue langsung gerak cepat dan ngibrit ke dapur. Beres makan malam, bokap sama gue kudu pergi buat ngurusin urusan mendadak. Luna duduk di sofa, ngambil buah stroberi, terus digigit. Tante, Om sama Leo pulangnya jam berapa? Mana tahu ya? Kalau mereka kemalaman, mending kalian berdua tidur di sini aja malam ini. Tidur di sini? Kamarnya kan cuma ada 2. Terus pembagiannya gimana coba? Luna ngegeleng-geleng kepala. Tante, tempat tidurnya nggak bakalan cukup kan? Aku bisa pulang duluan kok. Tenang aja, kamarnya luas kok. Kamu sama Leo bisa tidur di kamarnya dia. Bukan gitu maksudnya. Maksud Tante, kamu tidur bareng Leo. Aduh, salah lagi. Maksud tante tuh kamu tidur di kamarnya, terus dia tidur di sofa. Muka mungil Luna langsung merah merona. Dia sampai bingung mau ngomong apa lagi. Omongan Tante Mary bener-bener bisa bikin jantungan. Dia lagi main permainan susunan kata yang bikin jantungan apa gimana sih? Gak lama setelah itu, bokap sama gue akhirnya balik. Pas ngeliat jam, ternyata udah lewat jam 8 malam. Gue sama Luna langsung siap-siap buat balik ke apartemen deket kampus. Di jalan, Luna ngekor di belakang gue kayak bocah yang ngintilin orang dewasa pulang ke rumah. Mata bulatnya yang indah ngeliatin sekeliling dengan penuh rasa penasaran. Lampu jalanan di gang itu bikin bayangan kita melar panjang, tapi pas kita nyampe di tengah gang, bayangannya malah hilang. Sekeliling langsung gelap gulita banget, men. Langkah si Luna mulai melambat, dadanya udah mulai tegang parah. Kok tiba-tiba lampu jalan mati semua sih? Pas sadar di belakang gue sepi banget. Gue balik badan dengan bingung. Taunya tuh cewek lagi jongkok di tanah sekitar 5 meter di belakang gue. Dia kelihatan mungil banget dan sumpah gemesin abis. Kenapa lu berhenti jalan? Lampu jalannya mati, gelap banget. Apa-apaan sih? Kenapa sih dia bisa ketakutan setengah mati sama gelap kayak gini? Kalau dia pindah dari asrama gara-gara takut gelap, tapi gue gak nyangka bakal separah. Gue nyamperin dia terus ikut jongkok. Kord, kalau lu gak bangun gue tinggalin nih. Kak Leo, please jangan tinggalin aku ya. Gue ngelihatin dia dan tiba-tiba bingung mau ngomong apa.
Cewek secantik ini lagi masang muka melas dan kelihatan kayak mau nangis tepat di depan mata lu. Cowok mana sih di dunia ini yang tega ninggalin cewek seimut dia? Udah jangan takut. Sini ikut gua. Di luar ada gerobak camilan malam yang jualan kerak nasi renyah yang enak banget. Gue yang traktir. Gue sadar suara gue lembut banget dan senyum manis langsung muncul gitu aja di bibir gue. Berasa kayak lagi ngebujuk anak kecil. Oke, Luna bengong ngelihatin cowok di depannya. Entah kenapa, di momen ini dia ngerasa Leo lembut banget. Selama beberapa hari mereka tinggal bareng, baru kali ini dia pamer senyum semanis itu. Makanya dia perlahan mulai berdiri. Tapi pas dia berdiri, tiba-tiba gue ngulurin tangan terus ngelus kepalanya. Luna ngerjapin mata, wajah mungilnya langsung merah padam kayak mau meledak. Dia ngerasa jantungnya mau copot dari dadanya. Gue juga ikutan matung, tangan gue melayang di udara, bingung mau ditarik lagi atau lanjut ngelus. Gue pun berdeham. Tadi ada daun kering di kepala lu. Oh, makasih. Luna tersenyum manis dengan lembut. Kak Leo, boleh nggak aku pegang tangan kakak? Sumpah gue shock banget. Pegangan tangan sih udah kelewatan batas. Kalau nyokap gue sampai tahu kelar hidup gue. Aduh, nggak usah pegangan tangan deh. Kalau lu takut, pegang aja ujung baju gue kayak tadi siang. Apa gunanya pegang baju doang? Aku cuma mau pegang tangan kakak. Kak Leo, please, aku mohon. Melihat dia cemberut manja yang imut banget itu, gue sempat ragu setengah detik. Ya udah deh, tapi ini cuma gara-gara lu takut dan lu yang minta pegangan tangan ya. Ngerti? Nggak? Bener banget. Cuma gara-gara, tunggu apa? Gue ngerasa tangan kanan gue digenggam sama tangan yang mungil dan lembut banget. Tiba-tiba ada aliran listrik aneh yang nyetrum langsung ke jantung gue. Gara-gara grogi banget, genggaman gue refleks makin kencang. Detik itu juga suara lembut bisik-bisik di telinga gue. Kak Leo, sakit tahu. Mendengar itu, gue akhirnya sadar dan langsung ngelonggarin genggaman gue. Gang, sepanjang 30 meter itu nggak terlalu panjang tapi nggak pendek juga. Begitu kita keluar, rasa takut Luna langsung hilang total. Kak Leo, sejak dewasa, ini pertama kalinya ya kakak pegang tangan cewek? Iya, kurang lebih gitu deh, bocil bego. Aku bukan bocil bego ya, kakak yang bego. Lu yang bego. Melihat dia marah sambil merona merah di saat yang sama tuh sumpah imut banget gila. Tiba-tiba muncul hasrat jahil di dalam diri gue buat ngejahilin dia. Mana ada sih orang marah, tapi mukanya malah merona merah, kok bisa ada cewek seimut ini? Stop! Gue nggak boleh biarin jiwa jomblo sakti gue goyah. Pas sadar kembali ke realita, gue ngeliat gerobak kecil yang gak jauh dari situ. Yuk jalan, bocil bego. Gue traktir kerak nasi. Oke, aku udah lama banget gak makan itu. Tapi kakak nggak boleh panggil aku bocil bego lagi. Kalau nggak, aku nggak mau makan. Kalau lu nggak makan, biar gue yang makan 2 porsi. Ngelihat punggungnya yang tinggi dan tegap, Luna gigit bibirnya ngerasa agak kesel. Gimana bisa cowok ini dibilang bego? Dia bener-bener sama aja kayak dulu. Tipe cowok nakal yang suka banget ngejahilin gue. Tante, kerak nasinya 2 porsi ya? Siap laksanakan. Gue masukin uang kertas 10 yuan ke kotak kasir di gerobak itu, terus ngelihatin pilihan topping di atasnya. Gue tiba-tiba ingat pas di pasar kemarin, Luna bilang dia nggak bisa makan kacang. Sip, ini dibeliin buat pacarnya ya? Perhatian banget sih. Bukan, dia bukan pacar saya. Gue bener-bener heran. Kenapa sih zaman sekarang gampang banget disalahpahami cuma gara-gara ngajak cewek jalan keluar? Apa kita beneran kelihatan kayak pacaran? Kita sampai rumah sekitar jam setengah 10 malam. Pas gue baru selesai mandi dan lagi rebahan di kasur sohib gue Harry yang kenal pas awal semester ngirim pesan. Leo, coba lihat deh teman masa kecil lu yang imut itu lagi viral banget di forum kampus. Dengan penasaran, gue ngeklik utas yang dia kirim. Pemilihan idola kampus Universitas River City. Gue kaget setengah mati pas tahu Luna nangkring manis di posisi 3 besar peringkat idola cewek di kampus. Setahu gue, kampus emang ngadain pemilihan besar-besaran kayak gini setiap tahun. Kandidatnya bahkan nggak perlu daftar sendiri. Orang lain tinggal ngirim nama sama jurusannya aja. Leo, perolehan suara cewek lu melejit parah nih. Ada video dia lagi main musik terpampang di halaman depan. Katanya sih, cowok yang ngeposting video itu bucin garis kerasnya Luna dan dia yang daftarin namanya. Mendengar itu, gue langsung ngeklik videonya. Di sebuah gedung konser, Luna yang pakai gaun putih berjalan naik ke atas panggung. Dia tersenyum, membungkuk sedikit, lalu berkata, "Halo para juri, saya kontestan nomor 6. Suaranya perlahan menghilang saat dia berbalik, berjalan ke piano besar di tengah panggung, dan perlahan duduk di bangkunya. Entah kenapa, jantung gue rasanya jadi berdegup kencang.
Selama alunan musik piano beberapa menit itu berputar, gue bener-bener terhipnotis sama videonya sampai gak bisa ngalihin pandangan. Gak lama kemudian, gue ngelihat ke layar ponsel gue. Suara Luna masih terus merangkak naik. Gue bisa ngeliat komentar-komentar di bawahnya. Dewi Luna, aku mendukungmu. Permainan adek tingkat kita ini indah banget kayak di surga. Siapa sih yang gak suka cewek seimut dan sepolos ini? Pas gue lanjut baca, dahi gue otomatis mengkerut. Padahal ini jelas-jelas gak ada hubungannya sama gue. Tapi ada rasa sesak yang gak jelas di dada gue. Rasanya kayak gue gak rela kalau Luna jadi pusat perhatian banyak orang. Besoknya setelah kelas selesai, gue sama beberapa cowok sekelas pergi makan hotpot. Pas gue balik, jam udah nunjukin pukul 9 malam. Tapi lampu ruang tamu mati dan gak ada tanda-tanda keberadaan Luna di kamarnya. Gue duduk di sofa lalu telepon dia, tapi ponselnya mati. Aneh banget. Kenapa ponselnya bisa mati selarut ini? Terus gue nelpon nyokap gue, tapi Luna juga nggak ada di sana. Sekarang gue mulai panik. Kemana sih perginya bocil bego ini? Gue matiin telepon, lompat dari sofa lalu buru-buru ke pintu depan. Pas gue buka pintunya, di situ ada Luna lagi megang kantong kertas merah muda. Kak Leo, kenapa pintunya dikunci ganda sih? Gue pikir lu udah di rumah, makanya gue kunci. Dari mana aja sih lu? Di telepon nggak aktif, dikirimin pesan juga nggak dibalas. Mendengar itu, Luna ganti alas kakinya dengan sandal rumah lalu masuk ke ruang tamu. Dia naruh kantong merah muda itu di atas meja kopi, lalu berkata dengan antusias. Kak Leo, setelah pulang dari akademi malam ini, aku pergi ke toko roti deket gerbang sekolah buat belajar bikin kue. Bos cewek bilang kerjaan gue lumayan oke kali ini, makanya gue bawa pulang biar lo bisa nyobain. Buruan cobain deh. Pas lihat mata tuh cewek yang penuh harap banget. Muka gue langsung auto kusut. Apa? Dia lagi nyodorin dirinya sendiri ke gue lagi? Kemarin, dia ngegandeng tangan gue. Hari ini, dia malah bagi-bagi kue bikinannya sendiri. Alur ceritanya makin mencurigakan banget, cuy. Tapi jujur deh, siapa juga yang tega nolak si polos yang gemesin ini? Walau gengsi buat ngakuin, tinggal bareng Luna beberapa hari belakangan ini ngasih gue perasaan yang belum pernah gue rasain sebelumnya. Dulu gue selalu mikir cewek tuh makhluk yang ribet banget dan pacaran cuma buang-buang waktu doang. Tapi kalau ceweknya seimut dan secantik ini, siapa juga yang bakal ngerasa keganggu? Pas udah makan beberapa potong, perut gue langsung kenyang bega. Biar nggak kebuang sia-sia, gue sodorin potongan terakhir ke Luna. Nih, lo habisin deh. Udah malam banget. Kalau gue makan ginian, bisa melar nih badan. Lo aja yang makan. Emangnya kalau gue yang makan, gue nggak bakal gendut? Luna nggak bisa gitu dong. Kalau gue gendut mana ada cewek yang mau sama gue. Nanti Tante Mary bakal nyariin lo loh. Pasti. Luna tersenyum manis sampai matanya menyipit, ngomong dengan penuh keyakinan yang gak tergoyahkan. Terus tiba-tiba dia langsung berdiri dan ngibrit ke kamarnya. Dasar bego, kan aku sukanya sama kamu. Temen masa kecil gue yang cengeng banget dan dulu selalu ngerengek, minta nikah sama gue. Sekarang gedenya malah jadi primadona kampus berhati dingin yang dipuja-puja semua orang. Gue pikir kita gak bakal pernah ketemu lagi setelah bertahun-tahun lost contact. Tapi siapa? Rumah gue. Dan yang bikin gue makin gak habis pikir. Setelah tinggal bareng, tiap malam dia pura-pura buta arah cuma buat nyelinap masuk ke kamar gue. Selama 2 hari bareng Luna, dia bener-bener ngasih gue vibe yang belum pernah gue rasain. Gara-gara itu, pas lihat dia jadi primadona kampus dan diinser sama semua cowok di sana, gue mendadak ngerasa kesel sendiri tanpa sebab. Besoknya kelar sarapan, gue lihat pintu kamar Luna masih tertutup rapat. Ini bocah lupa pasang alarm apa emang lagi nggak ada kelas hari ini. Pas banget waktu itu, pintu kamarnya kebuka. Gue dongak dan lihat Luna jalan sempoyongan keluar kamar dengan muka teler khas orang baru bangun tidur. Kak Leo, kok nggak bangunin aku sih? Luna gigit bibir bawahnya dengan muka melas banget seolah paling tersakiti. 10 alarm yang aku pasang sebelum tidur bener-bener jahat banget. Nggak ada satupun yang bangunin aku. Gue kan nggak tahu jadwal lo. Gue kira lo nggak ada kelas. Udah buruan sarapan. Abis itu gue bonceng pakai sepeda ke kampus. Nggak lama kemudian, gue udah ngegowes sepeda nganterin dia ke gerbang Universitas River City. Karena banyak mahasiswa yang lewat dan nginget soal pemilihan primadona kampus yang lagi rame, gue pun pelan-pelan ngerem sepeda gue. Lo kan lagi ikutan pemilihan itu. Mau turun di sini aja terus jalan kaki, nggak enak kalau nanti orang-orang pada salah paham. Kak Leo, kita kan nggak ngapa-ngapain. Ngapain juga mesti takut. Ayo buruan jalan, aku hampir telat nih.
Kalau dosennya ntar marah-marah, aku bakal nangis. Terus kakak harus tanggung jawab buat ngebujuk aku. Kalau gue tahu cara ngebujuk cewek, lo nggak bakal dapet julukan si cengeng waktu kita kecil dulu. Mendengar itu, memori memalukan 10 tahun yang lalu langsung keputar di otak Luna. Mukanya memerah dan dia langsung melototin gue. Leo, ingatan lo tajam banget ya sampai masih inget semua itu. Loh, kok manggil nama langsung nggak pakai Kak Leo lagi nih? Seketika muka Luna langsung berasa panas banget. Emangnya nggak boleh ya kalau aku panggil nama doang? Nggak boleh. Lo kan lebih muda dari gue. Panggil gue kakak. Lagian menurut gue panggilan Kak Leo tuh kedengarannya lebih enak. Ih, malesin banget. Emang apa bagusnya coba? Padahal Luna sengaja pengen manggil nama doang, biar jarak di antara mereka makin deket. Dengan begitu, ntar dia bisa lebih gampang transisi jadi pacarnya. Oh ya, siang nanti gue ada tanding basket di lapangan kampus selatan. Lo mau nonton nggak? Luna cuma mendengus pelan sambil buang muka. Kebetulan temen aku juga bilang pengen nonton tanding basket sih. Jadi sampai ketemu siang nanti ya. Lihat tingkah tsunderenya yang gemesin itu, gue cuma bisa ketawa kecil. Siang harinya, Luna datang ke lapangan basket. Pas baru masuk, dia langsung lihat. Gue lagi berdiri nggak jauh dari situ, dikerubungin segerombolan cewek yang lagi rebutan ngasih minum ke gue. Udah ada cewek-cewek lain yang ngasih dia minum, tapi dia masih aja nyuruh aku datang buat nonton. Dasar cowok nyebelin, bikin kesel aja. Tapi kok rasanya nyesek ya? Muka Luna langsung berubah bete parah, seolah-olah pengen teriak kalau dia bener-bener gak suka. Wajahnya yang cantik itu kelihatan cemberut lesu, bener-bener kehilangan aura polosnya yang biasa. Kalau mata gue nggak jeli pas ngeliat dia, mungkin dia udah kabur sambil nangis kali ya. Kok telat banget sih? Nih, gue udah pesenin tempat duduk buat lo. Sono duduk sambil nonton. Siapa juga yang mau nonton lo main basket? Kak Leo, ini panas banget. Nih, minum dulu. Luna dengan judesnya langsung nyodorin sebotol air ke tangan gue, terus langsung narik temen ceweknya ke arah tribun penonton. Lo kesini sebenarnya mau nonton cutting itu main kan? Kenapa nggak ngaku dari awal aja sih? Sikap tsundere, lo itu kebiasaan buruk tahu. Ih, siapa juga yang mau nonton dia? Aku kesini tuh cuma pengen cuci mata lihat cowok ganteng main basket. Lagian, cutting itu lumayan cakep juga sih. Kalau dia ikutan pemilihan cowok tertampan di kampus, dia pasti bakal masuk 3 besar deh. Halah, emang Leo seganteng apa sih? Oke, fine. Dia emang mungkin 100 juta kali lipat lebih ganteng dari semua cowok di sini. Tapi ya cuma 100 juta kali lipat aja. Tapi anehnya pas tanding basketnya mulai mata Luna sama sekali nggak bisa lepas dari gua. Kayaknya ada gelembung-gelembung cinta warna pink yang melayang di sekeliling dia deh. Kak Leo emang paling ganteng sedunia. Pas pulang ke rumah malamnya, Luna dengan girang langsung ngedeket ke arah gua. Kak Leo, besok aku mau bikinin sarapan buat kakak ya. Nggak usah. Besok kan hari Sabtu, gue bangunnya siang banget. Please, kasih aku kesempatan buat nyoba sekali aja. Aku bakal belajar masaknya, jadi pas kakak bangun tinggal makan aja. Ya udah deh, terserah lo aja. Besok paginya, gue buka pintu kamar dan ngintip ke arah dapur dari kejauhan. Dari jam 7 pagi, suara kelontang-kelanteng yang bising banget nggak berhenti-berhenti kedengeran dari dalam dapur. Rusuh banget kayak lagi ada perang dunia. Suaranya kedengeran jelas banget sampai ke kamar tidur gue. Kalau aja semalam Luna nggak berkali-kali ngingetin dengan tegas, biar gue nggak masuk ke dapur apapun yang terjadi, gue pasti udah langsung meluncur ke sana buat ngecek panci sama wajan gue masih utuh apa nggak. Akhirnya, gue tutup pintu kamar lagi, rebahan di kasur sambil scrolling video-video pendek. Nggak lama setelah itu, suara Luna kedengeran dari luar. Kak Leo, sarapannya udah siap. Pas denger itu, gue langsung nyamperin meja makan. Pas gue lihat sepiring penuh gumpalan item yang gak jelas bentuknya apa. Jiwa raga gue langsung serasa melayang ke awang-awang. Ini, lo sebenarnya masak apaan sih di piring ini? Kok bisa gosong item legam gini? Ini tuh iga babi asam manis tahu. Cuma warnanya aja sih yang agak berubah dikit. Luna kedip-kedip polos dengan tampang super tulus. Dia bener-bener ngikutin tutorial masaknya dengan ketat. Tiap langkah dilakuin dengan sangat teliti. Selain warnanya yang bener-bener zonk, harusnya sih rasanya nggak ada masalah kan ya. Didorong rasa penasaran setengah mati, gue pun ngambil sumpit dan mulai nyobain sesuap. Gue hampir keselek dan mati di tempat. Ini racun hitam terkutuk apaan sih? Pas lihat mata gue gemeteran nahan siksaan, matanya Luna malah langsung berbinar-binar gembira. Emangnya seenak itu ya? Tapi pas nyadar tatapan mematikan dari gue, dia langsung paham situasinya. Kak Leo, maaf banget ya.
Gimana kalau kita turun ke bawah terus beli sarapan aja? Yaudah, buang aja nih barang. Tapi pas lihat mukanya yang melas banget, tiba-tiba ada dorongan aneh yang bikin gue pengen ngehibur dia. Tapi buat pemula ini sebenarnya lumayan kok. Ya walaupun warnanya agak suram, rasanya masih bisa ditelen lah. Seriusan? Luna langsung seger lagi. Senyum manis langsung merekah di wajahnya yang imut itu. Beneran kan, Kak? Mantap. Kak Leo, gue udah mutusin nih. Mulai sekarang, gue yang bakal masak makan malam juga. Jangan. Lo kan baru masuk kuliah. Fokus belajar aja napa. Urusan masak mas serahin ke gue aja. Memanfaatkan momen itu, Luna pun balik ke kamarnya. Gue langsung cepet-cepet ngebuang sisa makanan absurd tadi, pura-pura udah kenyang, terus nyantai di sofa sambil main game HP. Beberapa menit kemudian, dia keluar kamar dan ngeliat gue lagi asyik ngegame di sofa dengan ekspresi muka yang absurd dan berubah-ubah. Dia langsung penasaran dong. Dia pergi ke dapur, motong semangka, terus duduk mepet di sebelah gue. Kak Leo, game ini seru gak sih? Biasa aja sih. Lo belum pernah main ya? Gue punya temen yang suka banget main game ini. Kadang gue suka nontonin tapi nggak paham sama sekali. Setelah nontonin gue selama 1 menit, dia ngambil tusuk gigi, nusuk sepotong semangka, terus dideketin ke bibir gue. Tanpa mikir panjang, gue langsung mangap dan makannya. Tapi abis itu, gue langsung kaku. Gue ngeliatin cewek di sebelah gue ini. Jarak kita cuma sekitar 30 cm doang. Aura romantis tiba-tiba kerasa pekat banget di antara kita berdua. Ngapain lo nyuapin gue? Muka Luna langsung merah padam, dan dia buru-buru ngebuang muka. Orang udah dimakan juga, ngapain nanya sih? Padahal dia sendiri juga nggak tahu kenapa dia ngelakuin itu. Kalau dia bilang awalnya mau dimakan sendiri, tapi tangannya malah gerak sendiri nyodorin ke cowok itu, apa dia bakal percaya? Gue cuma pengen nyuapin lo kok. Emang nggak boleh ya? Gue kan bukan pacar lo. Ya jelas nggak boleh lah. Hal-hal mesra kayak gini tuh cuma buat orang yang lo taksir tahu. Ya emang gue pengen nyuapin lo. 5 menit kemudian, gue ngelirik karakter gue, Luban nomor 7 yang udah tewas tergeletak di rumput virtual. Lalu, gue noleh ke arah Luna. Sejak dia duduk di samping gue, jantung gue rasanya udah disko nggak karuan. Ngapain sih? Lo duduk diam di sini terus? Soalnya gue pengen nonton. Mati konyol di depan cewek itu rasanya bener-bener bikin tensin setengah mati. Parahnya lagi, gue milih hero yang nggak terlalu gue kuasai. Gue udah mati 10 kali dalam waktu 5 menit. Makanya gue langsung ngeles buat ngebela diri. Gue jarang banget pakai hero ini, makanya mati 10 kali. Gue aslinya jago banget pakai hero lain. Gue tahu kok, hari ini kan pertama kalinya lo lihat gue main, tahu dari mana coba. Apapun yang lo omongin, gue bakal percaya kok. Kalau lo bilang lo jago, ya berarti lo emang jago. Terus dia tiba-tiba nanya, Kak Leo, boleh nggak gue main 1 ronde? Boleh aja, tapi biar gue jelasin dasar-dasarnya dulu ya. Luna ngedipin matanya yang bulat besar sambil dengerin dengan serius. Pas dia denger kalau peran support bertugas buat ngelindungin temen satu tim, dia langsung kelihatan antusias banget. Seolah baru nemuin panggilan jiwanya. Gue mau main peran itu. Kenapa tiba-tiba lo jadi semangat banget gini? Soalnya kalau gue jadi support, gue kan bisa ngelindungin lo. Mendengar hal itu, gue langsung melongo. Mengingat kembali berbagai kode keras yang Luna tunjukin beberapa hari terakhir. Gue jadi curiga jangan-jangan dia naksir gue. Tapi pikiran itu langsung gue tepis jauh-jauh. Waktu kita masih kecil, Luna pernah bilang kalau dia suka tipe cowok yang lembut, sedangkan gue kan kerjaannya ngebully dia mulu. Mana mungkin dia bisa naksir gue? Malam harinya, Luna dapat datang bulan dan terbaring lemas di kasur. Lihat dia kayak gitu, gue langsung pergi ke supermarket bawah, beli gula merah, terus ngikutin tutorial di HP buat bikin semangkuk teh jahe kurma gula merah. Begitu tehnya matang, gue jalan ke kamarnya terus ngetuk pintu. Udah siap nih, keluar gitu terus diminum. Gue lemes banget, Kak Leo. Tolong bawain masuk ke dalam dong, please. Suara Luna kedengeran makin pelan, kedengeran lembut dan lemas banget. Gue mandangin mangkuk teh itu, sempat ragu sejenak, lalu ngebuka pintu kamarnya. Makasih ya, Kak Leo. Luna perlahan bangun dan duduk, nyeruput tehnya sedikit, lalu ngedipin matanya. Sekarang lo boleh pergi kok. Muka gue langsung asem. Enak aja lo nyuruh-nyuruh, gue kayak babu begini. Emang gue gak punya harga diri apa? Pas lihat dia rebahan lagi, gue kepikiran betapa seringnya kita berdua disangka pacaran belakangan ini. Jadi gue ngomong pelan, Luna, jangan lupa transfer 66 yuan ke WeChat gue ya. Barang yang gue beli tadi harganya 66 yuan. Sebenarnya Luna pengen banget ngumpat, tapi badannya rasanya gak karuan banget. Jadi, dia cuma bisa menggembungkan pipinya sambil ngedumel. Iya, bawel.
Karena takut bocah ini ngira gue pelit, gue buru-buru ngejelasin. Biasanya sih duit receh segitu mah nggak ada apa-apanya. Gue bakal beliin apa aja buat lo. Tapi barang-barang ini kan harusnya dibeliin sama pacar sendiri. Lo paham kan maksud gue? Luna langsung nyembunyiin wajah cantiknya ke balik selimut, lalu bergumam pelan dan manis banget. Ya udah, lo jadi pacar gue aja kalau gitu. Keesokan paginya, Luna baru balik abis beli sarapan di luar. Begitu dia masuk ke rumah, dia langsung ngeliat gue jalan gontai dengan mata panda yang gede banget di muka gue. Kak Leo, lo semalam ngapain aja sih? Mata panda lo parah banget tuh. Gue noleh ke arah dia terus nanya. Lo inget gak semalam ada kejadian apa? Kayak ucapan lo pas tepat sebelum lo merem tidur. Inget gak? Gak tuh. Emang gue ngomong apa? Luna kelihatan bener-bener bingung. Gue langsung ngeliatin dia dengan tatapan yang super aneh. Dasar bocah ogep, seriusan lo lupa? Yaudah, lo jadi pacar gue aja kalau gitu. Kalimat itu udah sukses neror otak gue semalaman suntuk. Orang yang ngomong malah bener-bener lupa total dong. Semalam pas dia ngomong gitu. Gue kaget setengah mati, sampai-sampai dalam waktu 2,5 detik, gue udah ngebayangin nama buat calon anak-anak kita nanti. Tapi ternyata, Luna langsung tidur pules gitu aja. Ternyata dia cuma ngelindur di bawah alam sadar. Pas lihat muka gue yang super aneh, wajahnya langsung merona merah. Kak Leo, emang gue ngelakuin hal aneh ya ke lo? Atau gue ada ngebully lo? Ngebully gue? Mana mungkin bisa, yang ada gue yang ngebully lo kali. Terus emang gue ngapain lo? Dasar bocah ogep, itu kan cuma perumpamaan doang. Beberapa saat kemudian, gue selesai sarapan, terus ngeliatin dia. Udah kenyang nih, yuk ke pasar kita beli bahan makanan. Oke deh, jawabnya sambil tersenyum setuju. Dia pun ngeluarin HP-nya buat nyari resep makanan. Pas ngeliat postingan yang disukai banyak orang dari seorang food blogger, dia langsung ngekliknya. Kuasai 9 hidangan ini dan taklukkan perut pacarmu dengan mudah. Setelah ngelirik sekilas, Luna langsung masukin itu ke daftar favoritnya. Berarti hari ini gue bakal bikin sup daging sapi kuah tomat buat Kak Leo. Pas di pasar, gue beli seekor ikan karper dan 2 balok tahu. Niatnya sih pengen bikin sup ikan tahu buat si bocah ogep ini. Pas ngelewatin kios daging sapi, Kak Leo bentar langsung narik ujung telan dulu yuk. Buat apaan? Gue pengen belajar bikin sup daging sapi kuah tomat buat lo. Gak usah deh, biar beberapa hari ke depan gue aja yang masak. Lo duduk manis aja nunggu disuapin. Kenapa sih? Kak Leo jangan sok ngatur gitu dong. Kan gue juga pengen belajar masak. Luna langsung ngejar gue, mukanya merah padam sambil ngegembungin pipinya. Ngeliat tingkahnya yang gemes banget kayak gitu. Gue gak tahan buat gak ketawa. Pas banget saat itu, kedengeran bunyi klik kamera. Gak jauh dari situ. Ada cowok kaos hitam lagi nyengir lebar sambil ngarahin HP-nya pas ke kita. Hah, ketangkep. Basah lu, Leo. Tim, ngapain lu di sini? Gue baru aja balik dari Cloud City nih. Niatnya mau beli bahan makanan buat dibawa pulang. Pas baru nyampe, gue malah ngeliat lu lagi natap nih cewek pakai mata penuh cinta. Tim langsung ngantongin HP-nya terus ngeliatin Luna yang berdiri di samping gue. Halo, adik ipar kecil. Gue Tim, sepupunya Leo. Dengar itu, muka Luna langsung merah padam kayak tomat raksasa. Terus, kayak baru nyadar sesuatu. Dia ngedipin mata dan nanya, Kak Leo, emang kamu udah punya pacar? Gue langsung ngerutin dahi. Bingung setengah mati. Dia kan manggil lu adik ipar. Emang lu pikir ada kakak ipar? Kayak istri pertama sama istri kedua di drama kolosal gitu? Gue sama Tim langsung speechless seketika. Gimana coba ngadepin cewek jenius piano yang aslinya lemot parah begini? Gue langsung natap dia dengan muka super serius. Luna, lu mikir apa sih? Satu-satunya istri gue tuh ya cuma lu doang. Luna cuma beroh-ria sambil langsung nundukin kepalanya. Sedetik kemudian dia baru nyadar dan mukanya langsung terasa panas membara, rona merah langsung menyebar di kedua pipinya. Leo, dasar cowok aneh, aku kan bukan istrimu. Teman masa kecil cengeng yang dulu ngerengek minta nikah sama gua waktu bocah, gedenya malah jadi primadona kampus, berhati dingin yang dipuja-puja semua orang. Gua pikir kita nggak bakal pernah ketemu lagi setelah bertahun-tahun nggak kontak. Tapi siapa sangka kalau dia tiba-tiba malah pindah dan tinggal serumah sama gua. Dan yang makin bikin gua nggak habis pikir, setelah tinggal bareng, dia selalu pura-pura buta arah tiap malam cuma demi bisa nyelinap masuk ke kamar gua. Gara-gara semua kode keras terang-terangan yang dikasih Luna belakangan ini, perasaan gua ke dia jelas makin gede. Gua bahkan sampai berani-beraninya manggil dia istri tepat di depan sepupu gua pas di pasar tadi. Denger itu, Luna langsung blasing parah sampai jantungnya serasa mau copot.
Dan gua pun langsung sadar kalau mulut gua udah kecepetan dibanding otak gua. Saat info itu tercerna, satu-satunya hal yang gua pengenin cuma packing barang terus pindah ke planet lain. Akhirnya gua sama Luna jalan balik ke apartemen dengan keheningan total. Tiba-tiba, Tim natap muka Luna dengan heran. Bro, kayaknya gua pernah ngeliat adik ipar di suatu tempat deh. Dia kan cewek yang dulu tinggal di lantai bawah lu pas kita masih bocah dulu. Oh, pantesan. Gua inget sekarang. Dia kan si cengeng kecil yang hobi banget ngintilin lu kemana-mana kan? Gue inget lu bahkan ngasih dia nama panggilan kesayangan. Kayaknya sih bulan kecil. Tim langsung ngakak kenceng sampai-sampai bikin beberapa pejalan kaki ngelihatin kita. 5 menit kemudian, kita akhirnya nyampe rumah. Tim nyantai di sofa sambil main game, sementara gua pergi ke dapur buat masak makan siang. Luna masuk ke dapur sambil bawa 2 buah stroberi. Kak Leo, aku bawain kamu stroberi nih. Dia ngulurin tangan dan ngarahin stroberi itu ke bibir gua. Gua langsung makan aja sambil senyum. Muka kamu sekarang merah banget loh kayak stroberi ini. Dalam sekejap mata, pipi Luna langsung memerah padam lagi. Dia ngebelalakin matanya yang berkaca-kaca terus ngomong dengan nada melas. Leo, kamu jahilin aku lagi deh. Aku kan sendirian banget di River City. Kalau aku dizalimi pun, nggak bakal ada yang tahu. Terus cowok ini barusan bilang aku mirip stroberi. Wah, apa jangan-jangan dia juga berencana mau makan aku? Gua langsung melongo heran. Gua salah apa lagi coba? Gua kan cuma bilang mukanya merah kayak stroberi. Dia mikirin apa sih? Lemot banget deh. Setelah mikir sejenak, Luna baru nyadar kalau dia udah salah paham total. Kenapa juga? Dia harus ngomong hal-hal yang bikin orang mikir yang nganggak. Sup ikan sama taunya udah mateng nih, mau cobain dikit. Ngelihat matanya yang besar mulai berkaca-caca. Dada gua tiba-tiba terasa sesak tanpa sebab. Suara rengekan manjanya langsung bikin insting protektif. Gua melonjak maksimal. Kalau gitu, dikit aja ya. Dia ngambil sendok, nyendok kuahnya, terus nyicipin dikit. Enak gak? Gua natap dia dengan perasaan deg-degan parah. Meskipun ini bukan pertama kalinya gue bikin sup ikan, tapi ini pertama kalinya gue masak buat Luna. Entah kenapa, gue takut banget kalau dia nggak suka. Enak kok, semua yang kamu masak selalu enak. Luna mendadak berhenti ngomong sambil ngedongak natap gue. Pas sadar gue lagi ngelihatin dia langsung blushing dan nundukin kepalanya lagi. Udah dong, jangan liatin aku terus. Kalau lu nggak ngelihatin gue, gimana lu bisa tahu kalau gue lagi ngelihatin lu? Jangan kegeeran deh, siapa juga yang ngelihatin lu. Luna cemberut kesal, berbalik lalu jalan keluar. Ngelihat dia pergi, gue langsung tersenyum tipis. Kok bisa sih ada cewek yang selucu ini pas lagi ngambek? Oh, tunggu dulu. Kan ini Luna. Cewek lain mah nggak bakal kelihatan lucu pas lagi ngambek. Pas makan siang, gue nuangin semangkuk sup ikan dan naruhnya di depan Luna. Gue juga milihin 2 potong daging ikan yang nggak ada durinya sama sekali, terus gue taruh di mangkuknya. Makan yang banyak ya. Oke, makasih ya. Kak Leo juga harus makan dagingnya nih. Woi, gue kesini mau makan siang, bukan makan dog food ya. Bisa nggak sih kalian mikirin perasaan gue dikit? Tim protes sambil natap kita berdua dengan kesal. Padahal aslinya makan siang buat bertiga, tapi dia berasa kayak cuma jadi obat nyamuk doang. Beres makan siang, gue sama tim lagi ngobrol di kamar gue. Tiba-tiba kedengaran suara lembut nan manis dari arah pintu. Kak Leo, cuaca hari ini cerah banget loh. Kita pergi belanja yuk. Aku mau beli baju baru nih. Luna nunjukin muka penuh harap. Aduh, kamu pergi sendiri aja deh. Gue lagi agak sibuk nih. Aku nggak mau pergi sendirian. Temenin aku dong please. Aku tahu kamu nggak suka belanja, jadi aku nggak bakal lama kok. Raut muka Luna sempat lesu sedetik sebelum akhirnya dia senyum lagi. Matanya kelihatan bening dan terang benderang. Karena dia nggak suka basa-basi. Dia memancarkan kejujuran yang murni dan polos banget. Ya udah deh, ayo jalan. Gue bisa nyelesain kerjaan gue entar malam. Kata para ahli juga nggak bagus kalau seharian cuma mendekam di rumah. Jalan-jalan keluar bisa sekalian cari angin segar. Sumpah, gue sendiri nggak tahu kenapa bisa ngomong kayak gitu. Kata-kata itu keluar gitu aja dari mulut gue. Tapi ngelihat raut kecewa Luna tadi langsung bikin gue panik seketika. Asyik, ayo berangkat. Senyum manis langsung terpancar di muka Luna. Jam 2:30 sore kita bertiga nyampe di sebuah toko pakaian wanita yang ada di mall. 3 menit kemudian, Luna keluar dari kamar ganti. Kak Leo, yang ini bagus gak? Kalau kamu suka, beli aja. Kamu gak perlu nanya aku. Kak Leo, aku cuma mau dengar pendapat jujur kamu. Kalau kamu bilang bagus, aku bakal beli. Tapi kalau kamu bilang enggak, aku gak bakal beli sama sekali. Ngelihat cewek super gemes di depan gua ini, gua bener-bener pasrah. Pendapat gua,
ini murni penilaian objektif ya, bukan penilaian personal tentang lu. Menurut gua baju itu cocok banget di lu. Pas keluar dari toko, tim udah nggak tahan lagi buat nggak nyinyir. Penilaian objektif pala lu peyang. Leo, dari sekian banyak anggota tubuh lu, yang paling keras cuma mulut lu doang. Tim, lu bosan hidup ya? Lu bisa marah sama gua, tapi kenapa lu nggak pernah bisa marah sama Luna? Bukan urusan lu. Pas momen ini, Luna yang tadinya jalan di depan tiba-tiba balik badan. Dia nyamperin gue dengan muka yang memerah padam. Maaf ya Kak Leo, tolong jangan marah dong. Ini salah aku. Harusnya aku nggak nanyain itu di depan banyak orang. Gue nggak marah kok, tapi dia bilang, tapi kayaknya Kak Leo bohong deh. Luna mengerjapkan matanya, mandangin bibir gue lekat-lekat. Kenapa sih nih cowok mulutnya keras kepala banget? Penasaran deh rasanya kalau dicium kayak gimana. Dia mikir keras selama beberapa detik, terus nundukin kepala, ngubek-ubek tas pinknya, dan ngeluarin sebuah kartu. Sambil megang kartu itu pakai kedua tangannya, dia nyerahin ke gue dengan pipi menggembung gemas. Aku kasih kupon ini buat kakak. Pokoknya Kak Leo nggak boleh marah lagi. Kupon apaan? Gue deketin kepala karena penasaran. Detik berikutnya, rahang gue rasanya mau copot ke lantai. Di situ tertulis gede-gede kalimat. Kupon mandi bareng. Begitu sadar dari rasa syok, gue langsung buang muka dengan canggung. Gue nggak mau mandi bareng lo ya? Luna, bisa stop nggak sih nyodorin diri lo mulu? Dia sempat matung bentar, terus langsung motong omongan gue. Maaf. Aku salah ambil. Mukanya langsung merah padam kayak kepiting rebus. Sementara tangan mungilnya remas-remas roknya dengan gugup. Kak Leo, jangan kepedean deh. Aku beneran salah ambil tahu. Maksudku mau ngasih kupon makan ini. Dia ngeluarin kartu lain dari tasnya. Kartu yang ini warna biru dengan tulisan kupon makan tepat di bagian tengahnya. Di bagian bawahnya ada tulisan kecil. Tunjukkan kupon ini untuk menikmati hidangan super lezat nan wangi yang dimasak langsung oleh rembulan kecil. Akhirnya gue cuma bisa pasrah dan nerima kupon itu. Dari mana sih nih bocah ogep dapat kupon-kupon aneh kayak begini? Setelah seharian belanja, kita sampai rumah jam 6 sore dan tim langsung pamit pulang. Karena ulang tahun, nenek gue tinggal 2 hari lagi, gue mulai beres-beres baju buat balik ke kampung halaman besok. Luna duduk di sofa, ngeliatin gue yang sibuk keluar masuk kamar, sambil ngerasain ada yang aneh di hatinya. Duh gimana nih? Kita udah tinggal bareng selama 1 bulan. Aku beneran gak mau pisah sama dia. Dia sendiri gak tahu kenapa bisa mikir kayak gitu. Apa sindrom takut berpisah dia kumat lagi? Pas gue lagi asik ngelipet baju, suara lembut Luna tiba-tiba terdengar. Kak Leo, aku boleh ikut nggak? Lo mau ngapain di sana? Itu kan rumah nenek gue. Please, boleh ya? Please banget. Melihat gue yang ragu-ragu, dia langsung nundukin kepalanya. Kak Leo, kakak beneran benci ya sama aku? Dia ngerasa emang nggak berhak minta ikut. Di sini kan dia cuma numpang tinggal doang. Mereka udah 10 tahun nggak ketemu. Mungkin aja di hati Leo udah ada rembulan kecil yang lain. Karena nggak tega ngeliat tampang melasnya, gue langsung nyahut cepat. Gue sama sekali nggak benci lo kok. Kalau gitu, bawa aku ikut ya? Please. Aku janji bakal nurut banget deh. Nggak bakal bikin kakak risih. Kalau kakak kesel, tinggal bilang aja. Ntar aku pulang sendiri naik kereta. Ngeliat dia yang masang muka super melas kayak gitu, seolah detik berikutnya dia bakal ngumpet di balik selimut, terus nangis kejer. Rasanya gue pengen banget gampar muka sendiri. Kenapa juga sih gue harus nolak dia? Ya udah iya. Gue janji bakal bawa lo ikut. Besok paginya, gue sama Luna langsung capcus ke stasiun kereta cepat. Sialnya, tempat duduk kita nggak sebelahan. Kowok yang duduk di sebelah Luna lumayan ganteng lagi. Pas gue ngelirik ke arah mereka, tiba-tiba hati gue ngerasa nggak tenang. Gimana kalau Luna naksir cowok itu? Bentar. Gimana kalau malah cowok itu yang naksir dia? Makanya gue langsung bilang ke Luna, jangan kemana-mana ya. Tunggu di sini bentar. Gue nyamperin cowok itu terus nanya dengan sopan. Bro, sorry, bisa tukeran kursi nggak? Kowok itu ngedongak di belakang gue dan langsung paham situasinya. Pacar lo? Iya nih, cewek gue manja banget, nempel mulu kayak perangko. Kita nggak bisa pisah, bahkan cuma setengah jam. Maunya nempel fisik terus. Bro, nggak usah dilanjutin, gue paham kok. Jujur, gue malah iri ngeliatnya. Kowok itu langsung motong omongan gue, ngambil tasnya, dan langsung cabut. Perjalanan kereta dari kota River ke kota Spring Crop makan waktu sekitar 1,5 jam. Pas keretanya sampai, Luna udah pules banget nyender di bau gue. Lu kecil, kita udah nyampe nih. Dia ngebuka matanya perlahan, terus ngangkat kepalanya pelan-pelan. Kak Leo, kenapa tiba-tiba manggil aku lu kecil?
Senyum manis langsung terpancar di wajahnya yang cantik dan memesona. Ya suka-suka gue lah. Masalah buat lo? Gue langsung buang muka sambil niruin nada bicaranya yang biasa. Sebenarnya tadi gue pengen manggil dia rembulan kecil. Tapi mulut gue mendadak kaku. Jadinya malah belok manggil lu kecil dengan canggung. Nggak apa-apa kok. Kakak boleh manggil aku apa aja, asal jangan panggil nama lengkap aku ya. Setelah keluar dari stasiun, nggak butuh waktu lama buat kita sampai di kaki gunung. Sepanjang jalan Luna dengerin penjelasan gue tentang keluarga gue dengan penuh rasa penasaran. Kak Leo, Om sama Tante kerjanya apa sih? Lu kecil. Kenapa sih? Lu gampang banget ngomong kayak gitu. Nih, bocah ogep mulai nyodorin diri lagi. Kak Leo pelit, dasar cowok jahat. Lah, sekarang gue dibilang jahat lagi? Emang definisi jahat menurut lo tuh kayak gimana sih? Kalau kakak nggak ngebolehin aku ngelakuin apa yang aku mau, itu namanya jahat. Terus kalau gue bolehin, Luna nggak ngejawab. dia cuma nengok ke arah gue. Sementara sorot matanya yang penuh senyuman udah ngejelasin segalanya. Tepat saat itu, HP gue bunyi. Ternyata telepon dari Mary. Mah, kami udah setengah jalan naik gunung nih. Gini nak, situasinya berubah. Nenekmu sama kami semua udah turun gunung dan sekarang lagi di rumah pamanmu. Kami nggak bakal naik hari ini. Kamu ajak Luna aja bersenang-senang di atas gunung sana. Telepon pun ditutup, dan gue cuma bisa ngehela napas pasrah. Malam pun tiba dan di luar langsung turun hujan yang deras banget. Kak Leo, aku ngantuk. Suara lembut Luna terdengar dari arah belakang. Begitu dengar suara itu, gue langsung ngunci gerbang depan dan nganterin dia ke kamar tidur. Gue ada di sebelah kok. Panggil aja kalau butuh sesuatu. Oke, makasih ya. Suara Luna terdengar agak sayu. Dengan matanya yang indah dan bulat setengah terbuka. Kok bisa? Ya nih, bocah ogep kelihatan seimut ini pas lagi setengah ngantuk gini. Tiba-tiba suara petir yang menggelegar dahsyat meledak tepat di atas atap rumah. Dalam sekejap mata Luna seolah teleportasi langsung ke pelukan gue. Petirnya serem banget. Gue bener-bener mati kutu dan gak tahu harus ngapain. Gue cuma bisa berbisik, jangan takut, kan ada gue di sini. Kak Leo, kita tidur bareng aja yuk. Aku bener-bener takut banget. Luna sedikit ngedongak dengan suara yang gemetar. Enggak, lo ngomong apaan sih? Hubungan kita kan murni polos-polos aja. Kita nggak boleh tidur seranjang. Tapi tadi siang kakak bilang bakal jagain aku kalau aku ketakutan. Setelah gue pikir-pikir lagi, muka gue langsung berubah jadi serius. Gue pernah denger kalau ada cewek-cewek yang nggak takut apapun di dunia ini. Tapi bakal gemeteran setengah mati kalau denger suara petir. Gue pun ngulurkan tangan dan ngelus kepalanya dengan lembut sambil melembutkan suara. Ya udah, ntar gue ambil selimut tambahan terus tidur di lantai. Kalau kita ada di satu kamar, lo nggak bakal ketakutan lagi kan? Setelah ngambil kasur lantai dan selimut tambahan, gue langsung menggelarnya di lantai. Rumah nenek gue pakai ranjang tatami ala Jepang yang pendek. Jadi meskipun kami tidur di selimut masing-masing, mata kami masih bisa saling bertatapan langsung. Selamat malam Kak Leo. Gue bingung mau ngomong apa lagi. Ini pertama kalinya gue tidur sekamar sama cewek. Kalau dibilang nggak deg-degan, itu bohong banget sih. Di luar sana, suara gemuruh petir masih terus bersaut-sautan di langit. Telinga Luna rasanya sampai berdengung. Dia mengerjapkan matanya, mandangin gue yang jaraknya cuma 1 meter dari dia. Setelah ragu-ragu cukup lama, dia akhirnya memberanikan diri buat ngomong. Kak Leo, boleh nggak kita pakai 1 selimut aja? Please. Gue baru aja merem, lagi nyoba nyari ngantuk, denger omongan itu langsung bikin mata gue hampir kopot. Nggak boleh banget. Ya, aku nggak bakal ngapa-ngapain gue, tapi apa gue bisa jamin kontrol diri gue sendiri? Dasar bego, kan sering tidur bareng waktu kecil. Kenapa sekarang nggak boleh? Apa? Kamu benci aku? Gue cuma bisa ngebatin. Bocah mah bocah. Sekarang kita udah gede. Mana bisa disamain? Nih bocah giliran hal penting, sering lupa setengah mati, tapi detail nggak penting kayak gini malah ingetnya tajam bener. Pas banget saat itu, petir menyambar kencang membelah langit malam. Detik berikutnya, kamar langsung gelap gulita. Gue ngerasa ada angin dingin masuk ke selimut gue dan tiba-tiba badan gue didekap erat. Kak Leo, jangan nolak aku ya, mati lampu nih. Aku beneran butuh kamu. Abis ngomong gitu, dia malah dusel-dusel ke dada gue beberapa kali. Alis gue langsung kedutan. Nih bocah bego beneran agresif banget mepet gue, padahal dianya sendiri nggak nyadar. Cewek mana coba yang hobi banget nyosor masuk ke pelukan cowok. Pas lihat sisa air mata yang masih nempel di bulu matanya yang lebat, gue langsung narik selimut biar lebih rapet dan bilang lembut,
sekali ini aja ya. Nggak mau. Luna tiba-tiba mendongak, ada gurat kekesalan di matanya yang indah. Sumpah, gue bener-bener gak kuat lagi ngadepin manjanya dia yang keras kepala. Ini bocah bego biasanya lembut banget. Kenapa malam ini dia maksa banget sih? Nggak lama kemudian, gue matiin senter dan akhirnya tidur. Besok paginya, Luna bangun tidur terus manggil manja dengan suara lirih. Kaleo! Tapi, 1 menit berlalu tanpa jawaban. Dia celingukan bingung dan ngelihat kasur di sebelahnya udah kosong melompong. Habis tidur bareng terus kabur, Luna ngedumel dengan muka memerah. Dasar cowok jahat, pas dia keluar kamar, dia ngelihat gue yang baru selesai mandi seger. Kak Leo, kapan bangunnya? Gak bisa tidur. Pas lo udah pules, gue bangun terus main game semalaman. Luna langsung mematung. Gak bisa tidur, padahal dia semalam tidurnya nyenyak banget. Kenapa Kak Leo gak bisa tidur? Apa dia nendang selimut? Apa gaya tidurnya jelek? Apa dia ngorok? Pas pikirannya lagi traveling kemana-mana. Mary bawa nenek gue naik ke gunung. Pas siang hari, setelah semuanya makan kue, pesta ulang tahunnya pun dimulai. Hidangan khas kota Spring Crop tuh babi kecap Spring Crop. Berlemak tapi nggak bikin enek, rasanya bikin nagih terus. Tapi ya, itu cuma berlaku buat orang yang emang doyan babi kecap sih. Beda cerita buat yang belum pernah nyoba, tapi iseng ngambil sepotong ke mangkok mereka karena penasaran. Nggak mau. Hubungan kita kan murni pertemanan biasa. Ngapain gue makan sisaan lo? Sekali ini aja please. Kalau kamu makanin ini, aku kasih kupon deh. Kupon lagi? Aku punya 5 nih, pilih 1. Luna ngeluarin 5 kartu dari tasnya, terus dikembangin kayak kipas. Pupil mata gue langsung bergetar. Please, jangan bilang kupon mandi bareng itu ada di situ juga. Pilihin aja 1 buat gue. Gue takut dapat kupon mandi bareng. Otak Luna langsung meledak seketika. Mukanya kerasa panas banget sampai dia nggak bisa ngomong selama setengah menit. Akhirnya, dia menggembungkan pipinya dan bilang, aku nggak bakal kasih kamu yang itu. Kok, kemarin itu aku cuma salah ambil aja. Kupon itu khusus buat calon pacar aku nanti. Dengar itu, gue langsung ngulurin tangan dan ngambil kartu ketiga. Kupon penurut? Yap. Kalau lo pakai kupon ini, gue bakal nurut sama semua omongan lo dan nggak bakal nolak sama sekali. Hanya berlaku sekali pakai. Ini bener-bener nggak bener sih. Berarti kalau gue peluk atau cium dia nggak bakal nolak gitu. Apa bocah bego ini pernah ngasih kupon kayak gini ke orang lain juga? Baru ngebayangin dia bagi-bagiin kupon ginian ke cowok lain aja udah bikin gue kesel setengah mati. Abis makan malam, gue sama Luna turun gunung buat jalan-jalan di kota kecil ini. Lulu, malam ini rame banget nih. Jangan jauh-jauh dari gue biar nggak hilang, oke? Nggak ah. Kak Leo pelit banget, percuma ganteng tapi nggak mau pegang tangan aku. Dasar cowok jahat. Lihat mukanya yang merah merona sambil cemberut marah, gue cuma bisa pasrah. Nih bocah bego bener-bener udah bikin gue takluk di bawah telunjuknya. Sambil mandangin kerumunan yang ramai, gue narik napas dalam-dalam, terus langsung megang erat tangan mungil gadis berkulit putih bersih itu. Muka Luna langsung memerah dan dia nyoba narik tangannya karena malu. Jangan gerak. Kan lo sendiri yang tadi pengen pegangan tangan. Gue nggak maksa lo ya, bego. Ya udah, tapi kamu ya yang megang tangan aku, bukan aku yang megang tangan kamu. Terserah deh, dia kan gadis jenius piano yang luar biasa. Gak lama kemudian kita sampai di kedai boba. Abis pesen 2 gelas, kita duduk di meja sambil nunggu. Kedai ini pas banget di depan SMA, jadi sebagian besar pelanggannya tuh anak-anak SMA yang masih energik. Halo, kamu anak SMA Spring Crop ya? Tiba-tiba terdengar suara riang menyapa. Gue sama Luna mendongak dan ngeliat cowok yang lagi gendong ransel sambil megang buku geografi kelas 2 SMA. Bukan kok. Oh berarti anak SMA 2 ya? Boleh minta kontak WeChat-mu? Enggak, aku bukan orang kota Spring Crop jadi nggak bisa. Kowok itu nyadar ekspresi muka, gue udah sedingin es. Terus dia juga baru ngeh kalau kita duduk di meja yang sama. Sadar sama situasinya, dia langsung senyum canggung dan buru-buru pergi. Kak Leo, cowok, tadi mau minta WeChat aku tuh. Kamu cemburu ya? Di, apa sih? Gue cuma bantuin lo nolak dia aja. Bukannya lo sendiri yang bilang gak suka nambahin orang asing? Gak percaya. Kamu jelas-jelas kelihatan marah dan cemburu. Luna kayak baru nemuin hal baru yang seru banget. Wajah cantiknya memerah lagi, tapi kali ini karena bener-bener kegirangan. Jam 10 pagi keesokan harinya, kita naik kereta cepat buat pulang. Kak Leo, kota Spring Crop seru banget deh. Besok-besok aku boleh ikut main lagi gak? Lihat mukanya yang polos, gue gak tahan buat nanya. Kenapa sih lo pengen ngintilin gue mulu? Emang lo gak takut gue tipu, terus gue jual kemana gitu? Kamu gak bakal kayak gitu. Gue emang gak bakal gitu. Tapi lo jangan gampang percaya sama orang. Lo kan baru masuk kuliah.
Harus selalu waspada. Kowok baik-baik tuh langkah tahu. Luna ngehela napas terus bilang pelan. Aku tahu. Tapi kan cuman ada Kak Leo di samping aku. Aku cuma percaya sama kamu. Dengar omongan itu, jantung gue rasanya langsung deg-degan parah. Gue emang gak mau pacaran dulu. Tapi bukan berarti gue bego kan. Gue jelas tahu apa maksud omongannya. Gue langsung buyarin lamunan gue, dan senyum tipis mulai tersungging di bibir gue. Gue ngambil roti dari ransel gue. Oh ya Lulu, mau roti gak? Roti talas ini enak banget loh. Gue sengaja beli tadi karena takut lo lapar di kereta. Luna ngambil roti itu, ngebuka bungkusnya sambil senyum, terus gigit sedikit. Enak banget. Kamu mau gigit juga nggak? Nggak. Gue nggak lapar, lo makan aja. Nih bocah bego beneran nyerahin diri lagi. Dia nggak tahu apa kalau ini namanya ciuman secara nggak langsung. Nggak mau ah. Kamu yang beli tapi nggak mau nyicipin gigitan pertama, mau ngeracunin aku ya? Pokoknya, kalau kamu nggak gigit dulu, aku nggak bakal percaya kalau roti ini aman. Luna mendengus pelan, terus langsung nyodorin bapau talasnya ke bibir gue. Melihat itu, gue gigit dikit, ngunyah pelan-pelan, terus bilang dengan muka serius. Tuh kan, nggak ada racunnya. Yeay! Luna senyum jahil, terus narik balik bapau talas itu ke mulutnya sendiri dan langsung lahap gigitan demi gigitan. Pas dia gigit, pas di bekas gigitan gue. Roti itu terasanya lembut banget dan manis parah. 1.000.000 kali lipat lebih enak dibanding gigitan pertamanya. Tiba-tiba terdengar suara tawa pecah dari belakang kita. Melihat kalian berdua mesra banget sampai bagi-bagi roti begini, mama jadi tenang deh. Sial, gue bener-bener lupa kalau bokap nyokap duduk pas di barisan belakang kita. Tante. Wajah cantik Luna langsung memerah padam kayak kepiting rebus. Dia bener-bener ngerasain sensasi mendebarkan gara-gara ketahuan pacaran monyet sama orang tua. Malahan dia agak kegirangan. Tunggu dulu, aku sama Leo bahkan belum pacaran kok. Luna, santai aja kali, gak usah tegang gitu. Kalian kan udah biasa tidur bareng pas masih kecil. Berbagi sepotong roti sekarang mah gak ada apa-apanya. Mary makin bersemangat pas ngomong. Dia pikir anak laki-lakinya itu cowok supel, gak peka yang gak ada harapan. Tapi kayaknya mereka berdua lagi ada kemajuan nih. Mah, jangan kayak gitu dong. Gak enak tahu. Aduh, anak mama mukanya merah nih. Ya udah deh, mama gak bakal lihat. Lanjutin aja gih, kalian berdua. Mary ketawa sambil nyandar lagi di kursinya. Tawanya agak kedengaran kayak iblis jahat sih. Merasa kalah telak, gue langsung buka HP dan mulai dengerin musik. Telinga Luna langsung memerah padam. Dia menoleh dan ngelirik gue sekilas. Ganteng banget sih, rotinya manis banget. Bibirnya pasti manis juga deh. Wajah mungilnya terasa panas membara pas dia mandangin bibir gue lekat-lekat. Pengen banget rasanya langsung gue cicipin sekarang juga. Gak boleh. Ciuman pertama gue pokoknya harus terjadi di malam yang gelap berangin atau pas lagi turun salju. Polos dan indah banget. Mikirin hal itu, dia tiba-tiba jadi gak sabar nunggu musim dingin datang. Teman masa kecil gue yang cengeng dan dulu ngotot banget pengen nikah sama gue. Sekarang tumbuh jadi primadona kampus yang sedingin es dan dipuja-puja semua orang. Gue pikir kita gak bakal pernah ketemu lagi setelah bertahun-tahun gak kontak-kontakan. Tapi siapa sangka dia tiba-tiba pindah ke rumah gue. Dan yang lebih gak disangka-sangka lagi, setelah tinggal bareng, dia malah pura-pura buta arah setiap malam cuma demi menyelinap ke kamar gue. Ditambah lagi, seiring berjalannya waktu yang kita habiskan bareng-bareng, gue sadar kalau Luna tuh hobi banget nyodorin dirinya sendiri ke gue secara cuma-cuma. Baru-baru ini aja pas malam badai, dia bener-bener langsung melompat ke pelukan gue dan maksa kita tidur di ranjang yang sama. Karena nggak punya pilihan lain, ya udah gue iyain aja. Untungnya nggak ada hal-hal aneh yang terjadi di antara kita. Dan sekarang gue baru aja nganterin Luna balik ke rumah. Begitu kita masuk, dia langsung senyum lebar dan bilang, Kak Leo, hari ini kita bersih-bersih rumah besar-besaran yuk. Cuacanya lagi bagus banget nih. Pas banget buat jemur selimut di atap. Ya udah, lu gi ke kamar lu, biar gue bersihin kamar gue sendiri. Masa kamu ngerjain sendirian sih? Aku mau bantuin. Tapi kan lu tuh pianis jenius. Di masa depan lu bakal ikut banyak kompetisi. Lu harus jaga tangan lu baik-baik. Tenang aja Kak Leo, aku bakal hati-hati kok dan gak bakal bikin tangan aku terluka. Luna langsung pamer senyum manisnya. Oke deh, berhubung dia ngomongnya kayak gitu, gue gak punya alasan lagi buat nolak. 10 menit kemudian, pas gue lagi beresin kamar, suara manis cewek itu terdengar dari depan pintu. Kak Leo, boleh masuk gak? Jika aku bantuin, pasti bakal jauh lebih cepat selesai. Luna kelihatan penuh harap. Dia udah tinggal di sini selama 1 bulan. Tapi belum pernah sekalipun masuk ke kamar tidur gue. Gak usah, gue bisa urus sendiri. Ih,
Gak usah malu-malu kali. Kalau aku nggak sengaja lihat hal-hal yang aneh-aneh, aku janji bakal jaga rahasia kok. Mendengar ucapan itu, muka gue langsung merah padam. Sebenarnya apa sih yang ada di pikiran cewek ini? Akhirnya gue terpaksa ngizinin dia masuk. Begitu masuk, dia dengan santainya langsung menutup rapat pintu kamar sampai bunyi klik. Gue sempat mematung sedetik. Luna kecil, ngapain lu tutup pintunya? Kan kita udah pernah tidur bareng. Emangnya lu takut apaan sih? Gue juga nggak bakal ngapa-ngapain lu kok. Ternyata dia emang punya kebiasaan nutup pintu setiap kali masuk ke ruangan. Dia nggak punya niat terselubung apa-apa kok. Omongan cewek ini makin hari makin berani aja ya. Kok bisa-bisanya dia ngomong belak-belakan kayak gitu sesantai itu. Gak lama kemudian kita selesai beresin kamar. Kak Leo, bisa ke kamar aku sebentar gak? Aku mau jemur selimut aku. Kamu bisa bantu lipat terus serahkan ke aku. Sebenarnya nggak begitu pantas sih kalau gue masuk ke kamar tidur lu. Leo, kan kita udah pernah tidur bareng. Emangnya kamu takut apaan sih? Cuma masuk kamar tidur doang kok. Lagian, aku nggak bakal nindih kamu di kasur juga. Luna menggembungkan pipinya, kelihatan kesel banget. Dia emang beneran, cuma pengen ada orang yang bantuin ganti spray kasurnya. Dia paling benci yang namanya ganti spray. Setiap kali dia ganti spray sendiri, punggungnya pasti langsung pegal-pegal. Kalau dikerjain berdua kan bakal jauh lebih cepat. Sementara itu muka cowok gue udah merah padam banget, rasanya pengen gue lakban aja mulutnya biar diam. Kenapa sih dia harus bahas hal itu terus-terusan? Gue tuh bukan tipe cowok yang gampang merona, tapi hari ini doang muka gue udah merah berkali-kali. Ya udah deh kali ini aja. Pas masuk ke kamarnya, gue ngeliat sekeliling kamar tidur Luna. Kamarnya didekorasi dengan sangat cantik, lembut, dan imut banget. Tapi cuma dengan sekali lirik, gue langsung buang muka, ngambil selimutnya, terus langsung jalan keluar. Kita berdua akhirnya naik ke atap. Ngeliat Luna ngeluarin jepitan baju yang udah dia siapin buat ngejemur selimut, tiba-tiba rasa haru langsung menyelimuti hati gue. Luna kecil, rasanya lu bakal jadi sosok istri yang hebat banget deh suatu hari nanti. Pipinya Luna langsung merona merah padam seketika. Dia mendongak natap gue sambil cemberut gemes. Leo, dasar cowok aneh. Aku nggak pernah bilang mau nikah sama kamu ya. Ji, gue juga nggak bilang lu harus nikah sama gue kok. Maksud gue tuh, pas lu nikah nanti di masa depan, lu bakal jadi istri yang hebat. Bodoh amat. Aku nggak mau dengerin kamu lagi. Jadi kamu mau aku nikah sama orang lain, hah? Gak gitu juga kali. Tapi lu kan penakut banget terus cengeng lagi. Gak bakal ada yang mau nikah sama lu selain gue. Leo jahat, aku benci kamu, aku kan hebat banget. Mana mungkin gak ada yang mau nikah sama aku? Lagian, aku juga gak sudi nikah sama kamu. Luna nggak bisa ngontrol detak jantungnya yang berdebar kencang dan wajahnya yang memerah padam. Dia merasa malu tapi sekaligus girang setengah mati. Leo beneran bilang mau nikahin dia? Apa dia cuma bercanda atau gimana sih? Kenapa sih nggak bisa ngomong yang jelas aja dasar cowok bego? Pas jalan turun dari atap, Luna mandangin punggung gue yang tinggi dan tegap dari belakang. Semburat merah kembali muncul di wajah cantiknya. Dia menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan keberaniannya, terus nanya, Kak Leo, kenapa kamu bilang gak bakal ada orang yang berani nikahin aku selain kamu? Gue langsung gelagapan. Bingung harus jawab apa. Jangan remehin aku ya. Baru juga 1 bulan sekolah dimulai. Tapi udah ada 16 cowok yang berusaha ngejar-ngejar aku tahu. Mendengar hal itu, dahi gue langsung berkerut dalam. Ada cowok yang ngejar-ngejar lu? Kok gue gak tahu soal ini sih? Lagian ngapain juga aku harus kasih tahu kamu? Tante bilang ke gue kalau dia khawatir lu bakal ditipu orang, makanya dia minta gue buat jagain lu baik-baik. Katanya lu harus lapor ke gue kalau ada apa-apa. Kak Leo, itu artinya aku nggak boleh pacaran sama cowok lain, tapi kalau sama kamu boleh dong? Gue nggak pernah bilang kayak gitu ya, tapi berhubung lu tinggal di rumah gue, lu harus dengerin kata-kata gue. Paham? Paham deh. Lagian cowok-cowok itu juga bukan tipe aku kok. Semuanya langsung aku tolak di tempat. Mantap. Terus, tipe cowok kayak gimana sih yang lu taksir? Gue langsung ngehela napas lega, tapi gatel juga pengen nanya. Dia mikir bentar, terus ngelirik gue. Mukanya langsung merah merona. Terus dia bilang, pelan, gue cuma suka sama 1 orang doang. Mau dia kayak gimana juga, gue bakal tetap suka. Gue langsung melongo kaget denger omongannya. Gila ya, kok bisa cewek umur 18 tahun ngomong sedalam itu? Cowok manapun yang ditaksir. Pas mikirin itu, tiba-tiba ada rasa sirik, bahkan cemburu, yang langsung ngegas di dada gue. Gue nggak sudi Luna suka sama cowok lain. Kalau hari itu beneran dateng, gue tahu gue bakal hancur parah.
Rasanya pasti kayak kehilangan sesuatu yang berharga banget dalam hidup gue. Sambil kepikiran gitu, gue langsung ngomong serius banget. Luna, mulai sekarang, lu itu cuma milik Leo seorang. Panggil gue kakak aja, paham gak? Terus gue nambahin, lu kecil, pandangan lu soal cinta emang keren sih, tapi kalau ada yang berani deketin lu, buruan lapor ke gue ya. Kemarin tante pesen ke gue buat jagain lu ketat-ketat. Iya paham. Lagian gue juga gak bilang mau pacaran sama orang lain kok. Gue masih punya mimpi yang harus dicapai. Mimpi apa emangnya? Kepo deh, gak mau kasih tahu ah. Dia senyum manis ke gue. Kak Leo, malam ini gue pengen makan hotpot sup asam buatan lu dong. Yuk belanja bahan-bahannya terus kita masak, oke? Kita beresin rumah dulu, baru habis itu ke pasar. Sejak gue masakin hotpot sup asam buat dia setengah bulan yang lalu, ini bocah langsung ketagihan parah. Tiap akhir pekan pasti minta dibuatin mulu. Asyik, Kak Leo biar gue yang bersihin penyedot asap dapur. Bagian itu biar gue aja. Lu ngerjain yang gampang-gampang aja. Kan lu sering main piano, tangan lu harus dijaga baik-baik dong. Kak Leo, kok tiba-tiba lu baik banget sih sama gue? Muka gue agak memerah sebelum akhirnya bilang dengan lembut. Ya karena lu tinggal bareng gue. Luna langsung kelihatan bingung banget. Jawaban apaan kayak gitu? Dibilang bego tapi nggak mau ngaku. Kita kan tinggal satu atap. Kalau lu nggak baik sama gue, emang lu pikir gue mau lu jahatin? Luna makin dibikin bingung. Nih, cowok kan terkenal nggak PK kuadrat, kayak batu keras kepala banget. Kok tiba-tiba sih? Apa otaknya lagi korslet ya? Aneh banget rasanya. Pokoknya nggak boleh ya. Kalau lu berani jahat sama gue bakal nangis kejar di depan lu. Kayak waktu kita kecil dulu, gue bakal lap ingus gue ke baju lu semuanya. Luna merona merah. Siapa juga yang bego? Gue ini bulan kecil paling pinter sedunia tahu. Tingkahnya yang cemberut sambil gembungin pipi dengan muka merah, langsung bikin gue nggak kencang. Dia tuh gemesin banget, sumpah. Beres bersih-bersih, kita langsung caw beli bahan hotpot. Pas kuahnya udah mendidih, gue langsung masukin sayurannya. Mantap banget dah. Luna makan sepotong tahu, senyum bahagia langsung terpancar di wajahnya. Kok lu kelihatan seneng banget sih tiap kali makan apa aja? Ya karena gue emang bahagia. Masakan lu enak banget soalnya. Oh iya, emang apa sih mimpi lu yang tadi nggak mau lu kasih tahu itu? Tetep nggak mau kasih tahu, Le. Muka Luna langsung merah merona dan dia buru-buru nundukin kepalanya. Duh, kenapa sih ditanyain mulu? Mana bisa gue ngomong langsung thanksin lah. Kelar makan malam, Luna balik ke kamarnya. Dia buka buku catatan warna merah muda miliknya. Di halaman judulnya, tertulis jelas mimpi-mimpi si bulan kecil. 1, kalau udah gede, gue pengen jadi pianis jenius. 2, kalau udah gede, gue pengen jadi istrinya Kak Leo. Besoknya, Luna ngajak sahabatnya, Vanessa, ke apartemen. Kebetulan si Tim juga lagi di situ. Habis makan siang, kita berempat mutusin buat seru-seruan pergi ke taman bermain. Pas nyampe, Vanessa langsung ngelihat wahana rumah hantu interaktif yang kelihatan serem abis. Dia langsung balik badan sambil ketawa. Gimana kalau kita jajal rumah hantunya dulu? Nggak ah, ogah. Lu kecil tuh penakut banget, gampang jantungan. Kalian berdua aja yang main. Gue sama lu kecil nunggu di luar aja. Gue paham banget kalau Luna tuh sebenarnya cut nyalinya. Pasti di dalam nanti dia bakal teriak histeris sampai tenggorokannya mau copot. Gak mau, gue juga pengen masuk Kak Leo. Yuk masuk bareng-bareng. Muka imut Luna agak memerah, tapi matanya berbinar penuh semangat. Jelas banget dia sebenarnya ketakutan setengah mati, tapi dia ngebet banget pengen masuk bareng Leo. Apalagi momen pertama kali ke rumah hantu bareng cowok itu bakal jadi kenangan yang indah banget buat dia. Terus kalau dia ketakutan parah nanti, dia tinggal langsung meluk Leo aja. Dia udah nyiapin sejuta jurus alasan di otaknya. Kayak, gue takut nih masa nggak boleh meluk sih, atau lu ganteng banget sih, kenapa nggak boleh dipeluk? Hih, pelit banget. Karena kalah keras kepala sama dia. Akhirnya gue turutin buat bawa dia masuk. Tapi, begitu udah di dalam, si Luna malah gelendotan erat banget di lengan gue sepanjang jalan. Lu kecil, katanya tadi nggak takut. Denger ya. Kalau cewek bilang nggak takut, itu artinya dia sebenarnya ketakutan setengah mati. Belajar PK dong Kak Leo, biar nanti pacar lu di masa depan nggak gampang ngambek. Pas kita udah masuk lebih dalam lagi, memanfaatkan suasana remang-remang di situ, Luna mendongak buat ngelirik gue. Ngelihat garis rahang gue yang nyari sempurna, mukanya langsung memerah padam. Mau sesering apapun dia ngelihat muka itu, tetap aja bikin jantungnya deg-degan parah kayak pas pertama kali ketemu. Dia makin kenceng ngegenggam tangan gue, ngumpulin segenap keberaniannya, terus nanya, Kak Leo, lu suka gak sih sama gue? Mata gue langsung melotot kaget. Lu kecil, lu ngomong apa sih?
Kok tiba-tiba nanya ginian? Gue kan nanya duluan. Lu harus jawab dulu lah. Dada gue langsung kembang kempis gak karuan, muka rasanya panas banget. Gue gak buang muka, terus bilang, ya gue suka kok sama lu. Lu kan temen masa kecil gue sejak umur 5 tahun, lagian lu juga anak sahabat nyokap gue. Kalau gue gak suka sama lu, masa iya gue harus benci sama lu? Bukan suka yang kayak gitu maksud gue. Denger itu gue mangap tapi gak ada suara yang keluar. Gue akuin emang ada rasa yang beda ke Luna, tapi gue sendiri belum bener-bener paham sama perasaan gue yang sebenarnya. Kalau gue asal nyeletuk bilang suka, rasanya kayak gak ngehargain perasaan dia aja. Habis hening agak lama, akhirnya gue nanya serius, lu kecil, kalau lu sendiri gimana? Emangnya lu suka sama gue? Luna langsung kaku mendadak panik sendiri. Loh, bukannya tadi gue yang nanya ya? Kenapa malah gue yang diinterogasi balik gini? Tiba-tiba kayak tersadar akan sesuatu, senyumnya yang polos dan gemesin langsung merekah di mukanya. Kak Leo, gue tahu nih sekarang, lu beneran suka kan sama gue? Kalau enggak, ngapain coba lu nanya balik kayak gitu? Gue langsung salah tingkah dan baru mau ngejelasin, pas tiba-tiba suara Vanessa kedengeran dari arah depan. Kalian berdua ngapain sih di belakang? Kita berdua langsung diem dan menyudahi obrolan itu seketika. Luna ngelirik sekeliling kita. Jarak ke pintu keluar ternyata masih lumayan jauh. Karena saking ketakutannya tadi, kaki dia sebenarnya udah lemes banget kayak jelly. Dia senyum manis banget terus nanya, Kak Leo, kaki gue agak lemes nih. Gendong gue sampai luar dong. Sini, gue gendong belakang aja. Gak mau, maunya digendong bridal style di depan. Please. Luna narik-narik ujung kaos gue sambil digoyang-goyangin manja. Gak bisa berkutik. Akhirnya gue langsung ngebopong dia ke pelukan gue. Kalau nih bocah udah mulai manja, bener-bener mustahil buat nolak dia. Jiwa protektif, gue langsung melonjak hebat dari dalam diri. Gak lama setelah kita berhasil keluar, dia bilang, Kak Leo, ini pertama kalinya tahu ada cowok yang gendong gue kayak gini. Dengar itu, gue nanya bingung, lu kecil, kok perasaan gue banyak banget ya hal pertama dalam hidup lu yang lu kasih ke gue. Kayak pertama kali nyuciin baju buat cowok, pertama kali pegangan tangan sama cowok, pertama kali masakin buat cowok, dan lain-lain. Emang sebanyak itu ya? Luna langsung bengong kaget. Gila, apa iya gue udah bucin parah dan nyodorin diri gue semurah itu ke dia? Padahal sehari sebelum dia pindah ke kota sungai, dia dengan pedenya bersumpah kalau dia nggak bakal sudi jadi budak cinta alias bucin. Abis itu, kita langsung cabut ke kedai boba. Gua nyuruh Luna nunggu di luar sementara gua masuk buat ngantre. Tapi gara-gara nunggu kelamaan dan gua nggak keluar-keluar, dia ngelongok ke dalam, terus lihat ada 2 cewek yang lagi ngerubungin gua di deket pintu masuk. Si kakak lagi digodain ya? Luna langsung blank. Rasanya risih banget. Dia gigit bibirnya langsung berdiri, terus nyamperin. Kak Leo, Luna narik kaos gua. Salah satu cewek itu ngeliatin dia terus nanya ke gua, ini adek lu ya? Bukan. Jawab gue sama Luna barengan banget, bener-bener kompak. Mata indah flus masih kelihatan senyum, tapi auranya ngeri banget. Kayak mau nerekam orang. Cewek secakep ini masa dibilang adek sih? Muka gue tuh muka pacar tau. Nyebelin banget deh. 2 cewek itu cuma bisa senyum canggung ke gue. Oke, makasih ya. Kita cabut dulu. Pas mereka udah pergi, Luna ngeliatin gue pakai senyum palsu. Kak Leo, gue kesini kan cuma mau beli boba. Gak ada niatan kok buat ganggu obrolan asik lu sama mereka. Ganggu? Lu ngomong apaan sih? Kenal juga kagak. Mereka cuma nanya jalan doang kali. Halah masa? Tapi kelihatannya lu happy banget tuh ngobrol sama orang gak dikenal. Luna dengus kesel, langsung balik badan dan jalan keluar. Dari belakang aja udah kelihatan jelas, aura jangan macem-macem sama gua. Lu kecil, lu kenapa sih? Katanya tadi mau beli boba. Kak Leo, tiba-tiba gua pengen nambahin topping aneh nih di boba gua. Nambahin apaan? Sini gua. Liatin menunya. Nambah cuka. Catatan. Di bahasa Cina, istilah makan cuka itu artinya cemburu. Butuh beberapa detik buat gua ngemaksudnya. Lu kecil, lu lagi makan cuka ya? Gara-gara lihat gua ngobrol sama cewek lain? Enggak ya, pokoknya gua lagi pengen makan cuka aja. Apaan sih bocah ini? Lu kecil, kalau lu pengen yang asem-asem, besok gua bikinin hotpot kuah asem deh. Gimana? Luna langsung diem terus senyum. Oke deh Kak Leo, tapi gua mau ditambahin bakso buatan sendiri ya. Emang dasar doyan makan, disogok makanan enak langsung luluh dah tuh anak. Luna hari ini aneh banget tingkahnya. Omongan dia pas di rumah hantu bikin pikiran gua acak-acakan. Tapi di saat yang sama, ada rasa manis nan polos yang bikin baper. Jujur, hati gua malah berharap ada kelanjutan yang lebih dari ini. Pas Vanessa sama tim udah pulang, gua langsung balik ke kamar tidur. Sejak Luna numpang tinggal di sini, gua selalu ngunci pintu sebelum tidur.
Tapi hari ini gue capek banget sampai bener-bener lupa. Pas jam 3 pagi. Pas lagi setengah sadar, gue ngerasa ada sesuatu yang tiba-tiba nyusup ke dalam selimut terus dusel-dusel manja ke dada gue. Gak lama setelah itu, wangi manis nan seger yang udah biasa gue hirup langsung menuhin kamar. Mata gue langsung melek lebar. Di depan mata gue, beneran si Luna. Jantung gue langsung disko kenceng banget. Napas aja sampai gak berani. Gimana ceritanya nih bocah on bisa nyasar ke kasur gue? Gue bisik-bisik pelan banget. Luna, kayaknya denger suara gue. Dia kelihatan risih, ngecap bibirnya, terus ngegerutu males dengan galak, persis kayak anak kucing yang lagi ngambek dan bulunya berdiri semua. Luna kalau udah tidur pules banget, denger suara berisik dikit aja langsung auto ngamuk. Muka gue langsung tegang. Gue gak berani bersuara lagi, takut dia tiba-tiba bangun terus gigit gue. Luna, dasar bocah bego. Gue udah tahu arah jalan, lu tuh parah banget. Pas hari pertama dateng, kesini aja lu sok-sokan bilang udah gak buta map lagi. Pembohong dasar. Sambil ngandelin cahaya bulan yang masuk lewat jendela. Gue ngeliatin muka tuh cewek. Di pikiran gue mulai ngebayangin muka Luna pas kita masih bocil dulu. Gak kerasa gue akhirnya ketiduran gitu aja. Besok paginya pas jam 8, Luna perlahan buka mata dan lihat gue tidur tepat di depannya. Jantungnya langsung copot, badannya kaku seketika. Terus dia lihat gue juga ikutan buka mata. Sambil narik napas dalam-dalam, dia pura-pura sok tenang banget. Terus nanya, "Kak Leo, kenapa lu ada di kasur gua?" Gua langsung teriak batin dong. Luna, lu malah playing victim ya? Gua aja belum sempet nginterogasi lu. Ngapain lu tidur di kasur gua semalam? Ini kan kamar gua, kasur gua. Dia kayak kesambar petir, matanya langsung melotot lebar, terus buru-buru ngeliat sekeliling kamar. 2,5 detik kemudian, mukanya langsung merah merona kepanasan, napasnya juga jadi ngos-ngosan. Ini apa-apaan sih? Semalam kan gue cuma bangun buat minum air putih. Kok bisa nyasar ke kasur Kak Leo? Apa dia lupa ngunci pintu kemarin? Masuk ke kamar yang salah sebenarnya udah pernah Luna lakuin sebanyak 14 kali sejak tinggal di sini. Tapi karena pintunya Leo selalu dikunci, dia nggak pernah bisa masuk. Pas dia sadar pintunya kekunci, biasanya dia baru ngeh kalau dia salah jalan. Begitu sadar dari lamunan, muka Luna langsung merah padam. Dia narik selimut buat nutupin kepalanya. "Kak Leo, cewek cantik kayak gua kalau nyasar itu wajar dan dimaafkan kan?" "Ya iya sih, gua maafin kok. Lagian gua nggak bakalan nuntut lu buat tanggung jawab atau semacamnya kok. Gua tuh nggak buta map ya. Semalam itu murni kecelakaan. Awas aja kalau lu berani ember ke orang lain." Deal, saat itu juga gua bener-bener nggak bisa nolak Luna. "Kak Leo, lu nggak macem-macemin gua kan?" Ya kali gua macem-macemin lu. Gua bukan cowok mesum kayak gitu. Gua denger-denger semua cowok tuh sama aja. Tapi Kak Leo ternyata beda ya. Tampangnya Luna sih kelihatan adem ayem, tapi dalam hatinya lagi kesel setengah mati. Gua tuh udah cakep dari lahir, muka gua bener-bener kayak cewek pemeran utama di komik. Kowo yang ngantre ngejar gua aja bejibun. Masa gua kurang menarik sih sampai Kak Leo nggak lirik gua sama sekali? Kesel banget. Udah sebulan lebih nih, kok susah banget ya mau bangun hubungan romantis yang manis sama dia. Pas hari Kamis jam 9 lewat 30 pagi, Luna kelar kelas terus jalan ke lantai 5 bareng teman sekelasnya Dora. Tiba-tiba ada cowok pakai hoodie hitam ngalangin jalan mereka. "Luna, nanti siang kosong nggak? Gua ajak makan makanan Jepang yuk." Gua nggak suka makanan Jepang. Lagian gua sama Dora lagi buru-buru mau ke ruang kemahasiswaan. "Tolong minggir ya." Tatapan mata Luna yang indah langsung berubah dingin, nadanya juga datar banget. "Oh, oke. Kalian duluan aja." Kowo itu langsung ngalah terus pergi. Si Henry itu keras kepala banget ya. Udah ditolak berkali-kali masih aja ngeyel ngajakin lu jalan. Dora ngehela napas sambil ngeliatin punggung cowok itu. Dia anak dari kelas sebelah. Katanya sih keluarganya punya perusahaan. Dia langsung nembak Luna pas baru beberapa hari masuk kuliah. Tapi ditolak mentah-mentah sama Luna. Habis kelas utama selesai, Luna pergi ke toko kue deket gerbang kampus. Begitu dia masuk, ibu pemilik toko langsung senyum. "Neng Yulis, mau belajar bikin kue lagi ya?" "Iya bu, maaf yang ngerepotin terus. Gue masih belajar bikin kue stroberi nih. Hari ini hari terakhir gue belajar." "Hari terakhir? Emangnya doi lu mau ulang tahun ya?" "Iya besok." Luna senyum tipis, matanya kelihatan berbinar. Pas dia keluar dari toko kue, si Henry tiba-tiba nyamperin dia lagi. Senyum di mukanya langsung hilang seketika. "Ngapain lagi sini orang di sini?" "Luna, gue udah nungguin lu di luar toko kue dari tadi nih. Sekarang lu ada waktu luang kan? Yuk makan bareng." "Henry, lu lagi nguntit gue ya?" Luna ngedongak sambil ngasih tatapan mata yang dingin banget. "Enggak kok, enak aja. Gue cuma kebetulan lewat terus lihat lu.
Henry maksain senyum. Tapi aktingnya yang ampas banget, langsung ketara jelas. Ngakak parah. Lu pikir lu siapa, hah? Najis banget ngapain juga gua kudu mau diajak makan bareng lu? Tapi gua beneran serius pengen ngejar lu. Gua nggak paham deh kenapa lu nolak mulu. Kalau lu bukan cewek jenius piano yang lumayan terkenal, gua juga ogah kali ngelirik lu. Lagian di akademi ini yang naksir gua tuh bejibun tahu gak? Emang gua si Luna butuh gitu lirikan dari lu? Sorot mata indahnya langsung memancarkan aura dingin yang bikin merinding. Henry bener-bener keder liat kemarahan Luna dan langsung buru-buru ngeles. Bukan gitu maksud gua. Maksud gua tuh, keluarga gua pengen gua dapat pacar yang satu akademi, dan lu tuh yang paling kece di sini. Makanya gua milih lu. Minggir dari jalan gua. Gua mau balik. Henry ogah nyerah gitu aja dan masih terus ngerecokin dia. Pas banget saat itu sebuah suara berat yang dingin kedengeran dari deket situ. Mending lu jauh-jauh deh dari dia, sialan. Lu siapa? Hah? Emang lu pikir gua siapa?